Istri saya hamil 4 bulan, ibu mertua mengirim 3 potong besar ikan salmon untuk menambah nutrisi. Ibu saya dengan seenaknya menggeledah kulkas, mengambilnya, lalu memasaknya untuk kakak ipar saya segera meletakkan sesuatu ke dalam kulkas. Keesokan harinya, ketika ibu membukanya, ia langsung jatuh terduduk, tangan dan kakinya gemetar lemas. Nama saya Budi. Tahun ini usia saya 35 tahun. Bekerja sebagai teknisi pendingin di sebuah perusahaan elektronik. Saya sudah menikah selama 3 tahun. Istri saya bernama Maya, usianya 4 tahun lebih muda dari saya. Sejak hari pernikahan kami hingga sekarang, Maya belum pernah sekalipun berkata kasar kepada ibu mertuanya. Namun, semakin ia bersikap baik, semakin ia ditindas. Terutama sejak ia hamil, saya baru melihat dengan jelas semua hal yang tidak pantas di rumah saya sendiri. Maya sedang hamil 4 bulan, ia mengalami mual yang sangat parah, wajahnya selalu pucat, makan apapun pasti dimuntahkan, dan tidurnya tidak pernah nyenyak. Suatu pagi, ia baru bangun dan langsung berlari ke kamar mandi sambil memegangi perutnya, muntah-muntah hingga tangan dan kakinya gemetaran. Saya sangat kasihan pada istri saya, jadi di luar jam kerja, saya menyempatkan diri belajar memasak beberapa resep untuk ibu hamil dari internet. Melihat Maya bisa makan beberapa sendok bubur saja sudah membuat saya lebih bahagia daripada mendapat kenaikan gaji. Ibu mertua saya di kampung mendengar putrinya mual parah. Beliau sangat khawatir. Setiap beberapa hari, beliau selalu mengirimkan sesuatu. Kadang puluhan butir telur ayam kampung, kadang sarang burung walet yang sudah diolah, kadang buah-buahan organik. Beliau meminta kenalannya untuk mengambil langsung dari kebun. Suatu hari, sekitar pukul 8 malam, Ibu Wati, ibu mertua saya menelepon, "Budi, besok pagi ada mobil travel dari kampung ke Jakarta. Ibu kirimkan 3 potong ikan salmon untuk Maya. Ini jenis yang baru ditangkap kenalan ibu, segar sekali. Kamu masakkan untuk istrimu, ya?" Saya tersenyum dan menjawab, "Iya Bu, Ibu tenang saja." Budi mengerti. Keesokan paginya, saya berlari ke ujung gang untuk mengambil sebuah kotak styrofoam. Saat saya buka, ada 3 potong besar filet salmon yang sudah dibersihkan, dibagi-bagi dengan rapi, dan divakum dengan sangat hati-hati. Di dalamnya, ada secarik kertas tulisan tangan dari ibu mertua saya, kalau Maya mual, dikukus dengan jahe saja biar gampang makan. Kalau tidak bisa, dimasak bubur. Jangan terlalu asin. Selesai membaca, tiba-tiba mata saya terasa panas. Ada seorang ibu yang begitu menyayangi putrinya hingga takut anaknya tidak bisa makan dan tidur dengan nyenyak. Saya membawa ikan itu ke dapur, dengan hati-hati membaginya ke dalam beberapa wadah, lalu menempelkan kertas di setiap wadah Maya, "Makanan untuk ibu hamil, jangan diambil tanpa izin." Saya sengaja menuliskannya dengan spidol merah besar, lalu menyusunnya terpisah di rak tengah kulkas. Saya melakukan itu bukan karena pelit. Hanya saja, tinggal di rumah ini membuat saya tahu, jika tidak ditandai dengan jelas, entah bagaimana barang milik Maya pasti akan hilang begitu saja. Malam itu, Maya pulang kerja dengan tubuh yang sangat lelah. Sambil berganti pakaian, ia bersandar di bahu saya dan berbisik, "Mas, besok masakin bubur salmon ya buat aku." Tiba-tiba hari ini aku ngidam. Saya mengelus kepalanya. "Iya, besok pagi-pagi Mas bangun untuk masakin." Maya tersenyum tipis. Senyum lelah yang dipaksakan untuk tetap ceria itu membuat hati saya terasa nyeri. Keesokan paginya, baru pukul 6 lebih sedikit, saya sudah turun ke dapur. Dalam benak saya berpikir nanti setelah buburnya matang, saya harus memaksa Maya untuk makan setengah mangkuk lagi. Namun, ketika saya membuka kulkas, saya terpaku di tempat 3 wadah berisi ikan salmon itu lenyap tak bersisa. Saya pikir saya salah lihat, jadi saya membungkuk dan mencarinya beberapa kali, tapi memang benar-benar sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah beberapa kotak sayuran dan sebotol air mineral di rak tengah. Tepat pada saat itu, dari arah dapur belakang, tercium aroma salmon panggang bumbu bawang putih yang sangat harum, diiringi suara tawa dan obrolan yang riuh. Saya bergegas ke belakang, dan melihat di atas meja, sudah tersaji sebuah panci, hotpot, salmon yang mengepulkan asap. Ibu saya, Ibu Tanti, sedang bersemangat mengambil potongan-potongan ikan dan memasukkannya ke dalam wadah penghangat makanan. Sementara itu, Mbak Rina, kakak ipar saya, duduk santai dengan kaki disilangkan di kursi, makan sambil mendecakkan lidah. "Bu, salmon model begini enak banget loh, lebih manis daripada di restoran." Ibu saya tertawa. "Ya jelas, kan ikannya berkualitas. Kamu kan baru selesai melahirkan. Harus makan yang bergizi biar asinya banyak untuk cucu ibu." Saya terdiam selama beberapa detik, lalu bertanya kepada ibu saya, "Bu, ikan ini dari mana?" Ibu Tanti menoleh ke arah saya,
wajahnya datar tanpa ekspresi. Ya dari kulkas, dari mana lagi? Saya mencoba menahan nada suara saya agar tetap tenang. Itu ikan yang dikirim ibu mertua Budi khusus untuk Maya, untuk nutrisi kehamilannya Bu. Sambil menyendok kuah, ibu saya menjawab singkat, terus kenapa? Ikan kan makanan juga. Sama-sama keluarga, makan bareng kok perhitungan sekali. Saya mulai merasa geram. Tapi Budi sudah menempelkan kertas dengan sangat jelas Bu. Ibu Tanti meletakkan sendok sayur dengan keras ke atas meja. Ditempel ya ditempel. Istrimu itu baru hamil 4 bulan, masih kerja juga, sehat-sehat saja. Si Rina ini baru melahirkan, dia yang lebih butuh gizi tambahan. Di sebelahnya, Mbak Rina tersenyum sinis, lalu mengambil sepotong ikan lagi. Adik iparku ini beruntung sekali, ya. Salmon jenis ini, Mbak belum pernah makan loh sebelumnya. Ya sudah, anggap saja Mbak pinjam rezeki calon bayimu, ya. Kalimat itu membuat tangan saya terkepal erat hingga urat-uratnya menonjol. Tepat pada saat itu, Maya turun dari lantai atas. Mungkin ia mendengar keributan di dapur, jadi ia datang untuk melihat. Begitu melihat panci, hotpot, salmon di atas meja, wajah Maya langsung memucat. Tangannya tanpa sadar memegangi perut, bibirnya terkatup rapat, tetapi ia tidak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Saya menatap istri saya, lalu beralih ke tempat sampah di sebelah wastafel. 3 bungkus vakum tergeletak di antara tumpukan sisa sayuran. Di atasnya, masih utuh tertempel kertas yang saya tulis semalam. Milik Maya, makanan untuk ibu hamil, jangan diambil tanpa izin. Tiba-tiba, hati saya terasa dingin. Untuk pertama kalinya saya mengerti, jika saya terus diam demi kedamaian rumah, maka di masa depan, orang yang akan terus ditindas bukan hanya Maya, tetapi juga anak saya yang belum sempat lahir ke dunia. Sampai di sini, mungkin banyak bapak dan ibu yang bertanya-tanya, mengapa hanya karena masalah ikan salmon saya bisa semarah itu? Sebenarnya, itu bukan pertama kalinya. Itu hanyalah tetesan terakhir yang membuat gelas kesabaran kami meluap, kesabaran yang sudah saya dan istri saya tahan selama ini. Setelah menikah, saya dan Maya tinggal bersama ibu saya di sebuah rumah tua 2 lantai peninggalan almarhum ayah. Rumahnya tidak besar, tetapi terletak di pinggir gang yang lebar dan aksesnya mudah. Awalnya saya pernah berdiskusi dengan Maya untuk menyewa rumah di luar agar kami bisa mandiri, tetapi ibu saya menangis terseduh-seduh. Beliau berkata, ayahmu meninggal lebih dulu, ibu cuma punya kalian. Sekarang kamu sudah menikah, masa mau meninggalkan ibu juga? Nanti ibu tinggal dengan siapa? Mendengar ibu berkata begitu, hati saya luluh. Maya juga kasihan pada saya, jadi ia setuju untuk tetap tinggal. Rumah itu dulunya sudah banyak kerusakan. Atap lantai 2 bocor, dapur lembab, dan toiletnya sudah usang. Setelah menikah, saya dan Maya mengumpulkan tabungan, ditambah sedikit emas pernikahan dari pihak keluarga Maya, untuk merenovasi hampir seluruh bagian rumah. Maya tidak pernah perhitungan. Ia bahkan memilih sendiri keramik, gorden, membeli mesin cuci baru, kulkas yang lebih besar, dan kompor baru agar ibu saya tidak terlalu lelah. Namun, setelah rumah selesai direnovasi, ibu saya tetap berkata kepada para kerabat, rumah ini rumah saya. Menantu numpang tinggal itu harus tahu diri. Saya mendengar itu dan merasa sangat tidak nyaman. Tetapi Maya hanya menarik tangan saya dan menggelengkan kepala. Ia bilang, sudahlah mas, ibu kan sudah tua. Kadang bicaranya begitu, tapi mungkin tidak bermaksud apa-apa. Maya memang seperti itu, selalu mengalah, selalu memikirkan orang lain terlebih dahulu. Pernah suatu kali ibu saya mempersoalkan cara Maya menjemur pakaian di balkon. Katanya pakaian dalam wanita tidak boleh dijemur di tempat yang bisa dilihat orang. Maya diam-diam memindahkannya ke kamar mandi. Pernah juga ibu saya mengeluh sayur buatan Maya hambar. Ia hanya tersenyum iya bu. Lain kali Maya tambahkan bumbu lagi. Sejak Maya hamil, ibu mertua saya semakin menyayangi putrinya. Ibu Wati di kampung tidak kaya raya, tetapi barang yang ia kirim selalu bersih dan dikemas dengan hati-hati. Kadang puluhan butir telur ayam kampung yang dibungkus sekam, kadang sebotol sari kurma buatan sendiri, kadang beberapa botol kecil sarang burung walet, atau buah-buahan dari kebun sendiri. Untuk setiap makanan, beliau selalu berpesan dengan detail. Yang ini dimakan pagi hari, yang itu diminum sebelum tidur, yang itu jangan dimasak terlalu asin. Beliau tidak banyak berkata-kata manis, tetapi setiap barang yang dikirim adalah wujud cinta seorang ibu untuk putrinya yang sedang mengandung. Namun, setiap kali ada makanan yang bagus, ibu saya selalu mencari cara untuk membaginya kepada Mbak Rina. Mbak Rina adalah istri Mas Agung, kakak laki-laki saya. Ia baru melahirkan anak laki-laki sekitar 3 bulan yang lalu. Sejak memiliki cucu laki-laki, ibu saya seolah menganggapnya sebagai pahlawan di rumah ini.
Beliau sering berkata di depan Maya, Rina ini melahirkan cucu laki-laki penerus keluarga, dia harus diutamakan. Perempuan setelah melahirkan itu lemah, kalau tidak diberi gizi tambahan, nanti badannya rusak. Awalnya saya berpikir, ibu menyayangi menantu yang baru melahirkan itu hal yang wajar. Tetapi lama-kelamaan, rasa sayang itu berubah menjadi pilih kasih yang keterlaluan. Sekotak sarang burung walet yang dikirim ibu mertua untuk Maya, ibu saya mengambil 2 botol dan memberikannya kepada Rina. Susu hamil yang saya beli untuk istri saya, ibu saya juga menyuruh Rina mencobanya beberapa saset. Dia kan sedang menyusui, butuh nutrisi juga. Suatu hari, Maya baru saja membuka kulkas untuk mengambil buah, ia mendapati keranjang anggur dari ibu mertua sudah berkurang lebih dari setengahnya. Setelah ditanya, baru ketahuan kalau ibu saya memberikannya kepada Mbak Rina karena dia lagi ingin yang segar-segar. Saya sudah berkali-kali mengingatkan ibu, Bu, makanan yang dikirim Ibu Wati itu khusus untuk Maya. Maya sedang hamil dan mual parah, tidak bisa makan apa-apa. Kalau ibu mau memberi Mbak Rina, biar Budi belikan sendiri. Mendengar itu, ibu saya langsung cemberut. Kamu bicara begitu maksudnya apa? Memangnya ibu menjual barang istrimu sampai kamu sewot begitu? Di rumah ini ada 2 menantu, mana yang butuh ya dibagi. Lagi pula, Maya baru hamil 4 bulan, masih kuat. Rina itu sedang merawat cucu laki-lakiku, kalau dia kurang gizi, cucuku kurang ASI. Saya kesal dan berkata, anak di dalam perut Maya juga cucu ibu, beliau langsung membentak. Nanti kalau sudah lahir baru dihitung. Sekarang yang ibu lihat itu anaknya Rina, ada di depan mata ibu. Kamu jangan terlalu membela istri sampai lupa sama ibu. Maya berdiri di samping saya, mendengar setiap kata dengan wajah pucat, tetapi ia tetap tidak membantah. Malamnya di kamar, saya melihat ia sedang melipat beberapa setel baju bayi yang baru dibeli, matanya memerah. Saat saya tanya, ia hanya tersenyum getir. Aku tidak apa-apa. Mungkin ibu terlalu sayang sama cucu laki-lakinya, jadi bicaranya begitu. Tetapi Mbak Rina berbeda, ia sangat pandai memanfaatkan sikap pilih kasih ibu saya. Setiap beberapa hari, ia akan menggendong anaknya datang ke rumah. Belum sempat duduk, ia sudah menghela napas. Bu, akhir-akhir ini badan Rina lemas sekali, ASI juga jadi sedikit. Makan apapun tidak selera. Mungkin karena di rumah tidak ada yang merawat sebaik ibu. Mendengar itu, ibu saya langsung iba. Beliau membuka kulkas, mencari makanan enak, lalu membungkusnya untuk dibawa pulang oleh Rina. Kadang, Mbak Rina bahkan dengan santainya membuka pintu kulkas dan memeriksa setiap rak seolah sedang berbelanja di rumah sendiri. Suatu kali, Maya dengan lembut berkata, Mbak Rina, sarang burung walet itu dikirim ibuku untuk aku minum sebelum tidur. Kalau Mbak butuh, nanti aku minta Mas Budi belikan lagi untuk Mbak. Mbak Rina mendengarnya, lalu tersenyum sinis. Kamu kan baru hamil pertama kali, jadi masih egois. Nanti kalau sudah melahirkan baru mengerti. Mbak ini sedang menyusui anak kecil, cuma makan 1 botol sarang burung waletmu saja kamu merasa rugi? Ibu saya yang berdiri di dekat situ langsung menimpali. Nah, Rina benar. Perempuan di rumah ini harus saling menyayangi. Cuma gara-gara sedikit makanan saja sudah hitung-hitungan milikmu milikku, bagaimana mau hidup rukun? Sejak hari itu, saya mulai merasa ada yang tidak beres. Jika hanya karena sayang pada cucu laki-laki, ibu saya bisa saja pilih kasih, bisa saja membela Mbak Rina. Tetapi sikap beliau setiap kali Mbak Rina menyinggung soal uang terasa sangat aneh. Pernah suatu kali Mbak Rina keceplosan berkata, Bu, ingat ya soal yang kemarin. Rina juga sudah mepet sekali, loh. Wajah ibu saya langsung pucat. Beliau menarik Rina ke dapur belakang dan berbisik. Saat melihat saya lewat, beliau langsung terdiam. Waktu itu saya belum tahu apa yang ada di balik sikap pilih kasih itu. Saya hanya samar-samar merasa bahwa ibu saya tidak sesederhana itu menyayangi Mbak Rina. Beliau lebih seperti takut padanya. Sebuah ketakutan yang ditutupi dengan pembelaan, perlakuan istimewa, dan nasihat-nasihat yang terdengar bijak. Dan ketakutan itulah yang nantinya menyeret seluruh keluarga saya ke dalam sebuah kekacauan yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Saya memegang ponsel, berdiri di teras cukup lama sebelum berani menelepon ibu mertua. Sejujurnya, panggilan telepon itu terasa lebih sulit daripada menghadapi ibu kandung saya saat itu. 3 potong salmon bukanlah sesuatu yang bernilai besar jika dibandingkan dengan uang. Tetapi saya tahu, di setiap potongan ikan itu ada jerih payah, ada cinta, ada kekhawatiran seorang ibu untuk putrinya yang sedang hamil jauh dari rumah. Nada sambung berdering 3 kali sebelum ibu mertua saya mengangkatnya. Suaranya tetap lembut seperti biasa. Budi, ya, Maya sudah makan ikannya. Tadi pagi ibu kepikiran, semoga anak itu bisa makan sedikit bubur biar mualnya berkurang.
Tenggorokan saya tercekat. Saya melihat ke dalam dapur, di mana panci, hotpot, salmon masih mengepulkan asap. Sementara Maya berdiri diam di sudut tangga, kedua tangannya memegangi perut. Saya menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Bu, Budi minta maaf. Ikan yang ibu kirim untuk Maya, Budi tidak bisa menjaganya. Ibu Budi sudah memasaknya untuk Mbak Rina." Di seberang telepon, hening. Keheningan yang sangat panjang. Saking panjangnya, saya bisa mendengar suara angin yang berhembus di luar teras. Saya lebih rela jika ibu mertua memarahi saya, menyalahkan saya karena tidak peduli, menyalahkan saya karena tidak bisa melindungi istri saya. Mungkin saya akan merasa lebih baik. Tetapi Ibu Wati hanya menghela napas dengan sangat pelan. "Budi, ibu mengirim itu untuk Maya bukan karena sayang ikannya. Ibu hanya kasihan pada putri ibu yang sedang hamil, mual sampai tidak bisa makan apa-apa." Sebagai seorang ibu, melihat anak sendiri mengidam sesuatu tapi tidak bisa mendapatkannya. Sakit sekali rasanya, nah, hanya satu kalimat itu, tapi wajah saya terasa panas. Saya adalah suami Maya. Orang yang seharusnya berdiri di depan untuk melindunginya dari segala luka. Namun, bahkan untuk beberapa wadah ikan kiriman ibu mertua, saya membiarkan orang lain mengambilnya begitu saja di rumah saya sendiri. Saya berkata dengan suara lirih, "Iya, Bu, Budi tahu Budi salah. Budi akan selesaikan masalah ini baik-baik." Ibu mertua saya tidak berpesan apa-apa lagi, hanya berkata, "Jangan biarkan Maya sedih. Perempuan hamil itu, kadang yang mereka butuhkan bukan makanan enak, melainkan perasaan bahwa mereka dihargai." Saya menutup telepon. Hati saya terasa berat seperti memikul batu. Ketika saya kembali ke dapur, saya melihat Maya sedang duduk di pinggir kursi, memegang segelas air putih. Ia meneguknya sedikit demi sedikit seolah mencoba menelan rasa laparnya. Matanya memerah, tetapi begitu melihat saya, ia buru-buru menunduk. "Sudahlah, Mas," kata Maya pelan. Suaranya serak. "Jangan bikin tegang sama ibu. Mbak Rina kan baru melahirkan, wajar kalau ibu lebih sayang padanya. Aku bisa makan yang lain." Saya berdiri di depan istri saya, menatap perutnya yang baru sedikit membuncit di bawah gaun hamilnya yang longgar. Di dalamnya ada anak saya, bayi yang tidak pernah berbuat salah pada siapapun, namun, sejak masih di dalam kandungan, ia sudah harus menerima perlakuan diremehkan hanya karena belum lahir, belum menjadi cucu laki-laki di depan mata seperti yang selalu dikatakan ibu saya. Saya meletakkan tangan di bahu Maya dan berkata dengan tegas, "Tidak. Kali ini tidak bisa dibiarkan lagi." Setelah itu, saya langsung berjalan ke dapur. Ibu saya sedang menyendok sisa ikan terakhir ke dalam wadah. Melihat saya kembali, beliau mengerutkan kening. "Ada apa lagi? Kamu telepon mengadu ke mertuamu, ya?" Saya menahan suara saya. "Bu, tolong suruh Mbak Rina kembalikan bagian ikan yang belum dimakan." Ibu Tanti tertegun sejenak, lalu langsung meninggikan suaranya. "Kamu ini bicara apa? Ikannya sudah dimasak, bagaimana mau dikembalikan? Lagi pula, itu sudah ibu berikan pada kakakmu. Kamu ini seperti menganggap ibu pencuri saja." Saya menjawab, "Budi tidak bilang ibu mencuri. Tapi ibu mengambil barang pribadi Maya tanpa bertanya, padahal Budi sudah menempelkan kertas dengan sangat jelas. Setidaknya, bagian yang belum dimakan harus dikembalikan untuk Maya." Ibu saya melempar lap ke atas meja. "Saya ini ibumu. Saya berhak memutuskan apapun di rumah ini. Kulkas itu ada di rumah saya. Makanan di dalamnya mau saya berikan pada siapapun itu hak saya. Istrimu itu baru tinggal di sini beberapa tahun, sudah mengajarimu perhitungan sama ibu, ya." Dari meja makan, Mbak Rina meletakkan sumpitnya, berpura-pura menengahi dengan lembut. "Sudahlah, Dik Budi. Kalau Maya memang butuh, biar Mbak ganti uangnya saja. Cuma beberapa potong ikan, tidak seberapa, jangan sampai membuat sekeluarga jadi tidak akur." Nada suaranya terdengar mengalah, tetapi setiap katanya seperti menyiram bensin ke dalam api. Saya menatap lurus ke arahnya. "Masalahnya bukan uang, Mbak. Masalahnya adalah Mbak tahu itu makanan untuk kehamilan Maya, tapi Mbak tetap memakannya." Wajah Mbak Rina langsung berubah. Tadi masih manis, sekarang matanya sudah memerah dengan cepat seolah hanya menunggu saat yang tepat untuk menangis. "Maksud kamu apa bicara begitu? Kamu menuduh saya merebut makanan adik ipar? Saya ini baru melahirkan. Badan masih lemah, semalaman begadang merawat anak. Ibu kasihan, jadi memasakkan saya semangkuk ikan. Tapi kamu bicara seolah saya ini perampok." Ibu saya langsung berbalik dan menatap tajam ke arah saya. "Kamu minta maaf sama kakakmu sekarang juga? Dia baru saja melahirkan cucu untuk keluarga ini. Kamu tidak kasihan, malah mengucapkan kata-kata setajam itu." Saya tersenyum getir. "Melahirkan cucu untuk keluarga ini.
Kalimat itu terdengar begitu dingin. Ternyata di mata ibu saya, jasa seorang perempuan dinilai dari apakah ia bisa melahirkan cucu yang beliau inginkan. Sementara Maya, meskipun juga mengandung darah daging saya, tetap ditempatkan di belakang segalanya. Mbak Rina semakin menjadi-jadi. Ia menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Aku tahu posisiku sebagai menantu tertua, apapun harus mengalah, tapi aku tidak menyangka, makan sepotong ikan di rumah mertua saja bisa dimarahi oleh adik ipar seperti maling. Saya menoleh ke arah Maya. Ia berdiri bersandar di dekat pintu, satu tangannya berpegangan pada kulkas, tangan yang lain diletakkan di perutnya. Matanya tidak lagi hanya menunjukkan kesedihan, tetapi juga ada ketakutan. Takut saya bertengkar dengan ibu. Takut suasana rumah menjadi kacau, takut dirinya menjadi penyebab semua keributan ini. Tepat pada saat itu, saya menyadari satu hal. Sikap mengalah Maya tidak membuat ibu saya lebih menyayanginya, itu hanya membuat ibu saya dan Mbak Rina percaya bahwa ia bisa diperlakukan seenaknya, dan kebisuan saya, jika terus berlanjut, bukan lagi bentuk bakti, melainkan persetujuan diam-diam. Saya menatap ibu saya, setiap kata keluar dengan sangat perlahan. Budi tidak akan minta maaf. Mulai hari ini, barang milik Maya adalah milik Maya. Siapapun yang mau mengambil, harus bertanya. Kalau ibu masih berpikir di rumah ini ibu bisa melakukan apapun sesuka hati, maka Budi akan punya cara agar ibu melihat sendiri akibatnya. Ibu saya membelalakkan mata. Kamu mengancam ibumu? Ya? Saya tidak menjawab. Saya hanya berbalik dan membantu Maya naik ke kamar. Di belakang saya, masih terdengar suara omelan ibu saya dan isak tangis palsu Mbak Rina. Tetapi kali ini, hati saya tidak luluh lagi. Di dalam kepala saya hanya ada satu pikiran yang sangat jelas. Sikap mengalah demi kedamaian rumah ini harus berakhir hari ini. Malam itu, kamar tidur kami terasa sunyi dan menyesakan. Maya berbaring miring menghadap dinding, satu tangannya tetap diletakkan di atas perut seolah ingin melindungi bayinya dari semua keributan di luar sana. Saya berbaring di sebelahnya, tetapi tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali saya mencoba tidur, bayangan 3 bungkus salmon di tempat sampah, wajah pucat Maya, dan suara santai ibu saya yang berkata istrimu baru hamil 4 bulan, masih kuat, terus terngiang. Saya tahu, jika besok pagi saya terus bertengkar, semuanya hanya akan terulang seperti biasa. Ibu saya akan menangis mengatakan anaknya durhaka, Mbak Rina akan menutupi wajahnya dan mengaku tersakiti, dan Maya, pada akhirnya, tetap menjadi orang yang harus mengalah demi menjaga keharmonisan. Lingkaran setan itu sudah terjadi terlalu sering. Kali ini, saya tidak mau lagi berbicara dengan kata-kata. Saya ingin ibu saya melihat sendiri dengan matanya apa yang telah tangannya perbuat. Hampir tengah malam, saya bangkit dari tempat tidur. Maya yang mendengar gerakan saya langsung berbalik, suaranya sangat lirih. Mas belum tidur? Saya menatap istri saya, berusaha berbicara sepelan mungkin agar ia tenang. Mas belum bisa tidur? Mas sedang memikirkan rencana untuk besok. Maya menopang tubuhnya untuk duduk, wajahnya masih terlihat lelah. Mas, jangan bertengkar lagi sama ibu. Aku takut ibu nanti berpikir aku yang menghasut Mas. Saya menggenggam tangannya. Tangan Maya terasa lebih dingin dari biasanya. Mas tidak akan bertengkar lagi. Berdebat tidak ada gunanya. Ibu hanya akan percaya jika ia sendiri yang membongkar kebiasaannya menggeledah barang orang lain. Maya menatap saya dengan tatapan khawatir. Mas mau melakukan apa? Jangan melakukan sesuatu yang keterlaluan ya Mas. Aku hanya ingin tenang selama kehamilan ini. Saya mengangguk. Mas tahu. Mas tidak akan menyakiti siapapun. Mas hanya akan memberi ibu dan Mbak Rina sebuah pelajaran. Pelajaran agar lain kali, jika mereka melihat barang yang sudah diberi nama dan peringatan, mereka tidak akan berani membukanya seenaknya. Maya terdiam sejenak, lalu menghela napas. Mungkin ia mengerti bahwa kesabaran saya sudah mencapai batasnya. Ia tidak melarang lagi, hanya berpesan, apapun yang Mas lakukan, jangan sampai membahayakan ibu. Bagaimanapun, beliau sudah tua. Saya menjawab pelan, Mas tahu batasannya. Saya keluar dari kamar dan turun ke dapur. Dapur di tengah malam terasa dingin, hanya ada cahaya lampu kuning yang menyinari permukaan meja granit. Saya membuka lemari, mengambil sebuah kotak kaca besar dengan tutup yang memiliki 4 pengunci. Setelah itu, saya mengambil gulungan lakban, kertas putih, dan spidol merah. Saya menulis dengan sangat jelas setiap huruf. Sampel uji lab jangan dibuka. Setelah selesai, saya menempelkan secari kertas kecil di sampingnya, telah dikirim ke laboratorium, jangan disentuh. Di dalam kotak itu, saya meletakkan sebuah kantong gel pendingin berwarna merah pekat yang biasa saya gunakan untuk menyimpan komponen elektronik. Dilihat dari balik kaca, warna merah itu bisa membuat orang terkejut.
Saya menambahkan beberapa potong sisa salmon dari kantong sampah yang sudah berbau amis setelah seharian berada di suhu ruang. Lalu, saya mencetak beberapa lembar kertas dengan tulisan, sampel makanan diduga terkontaminasi bakteri, dan menyelipkannya di bagian bawah. Semua ini hanya rekayasa. Kantong gel itu tidak beracun. Kertas itu juga hanya hasil cetakan saya sendiri. Tetapi saya tahu, bagi seseorang yang baru saja mengambil ikan salmon milik orang lain untuk dimasak, melihat tulisan-tulisan itu saja sudah cukup untuk membuat nuraninya terusik. Orang yang jujur tidak akan takut, hanya orang yang bersalah yang akan terkejut. Saya meletakkan kotak itu tepat di rak tengah kulkas, tempat yang paling sering dibuka ibu saya, tempat di mana semalam saya meletakkan ikan untuk Maya. Saya menatap kotak itu selama beberapa detik, lalu dengan perlahan menutup pintu kulkas. Sebenarnya, di dapur rumah saya sudah lama terpasang kamera CCTV. Awalnya saya memasangnya bukan untuk mengawasi siapapun, melainkan karena beberapa bulan lalu di lingkungan ini sering ada pencurian kecil. Saya ingin memeriksa pintu belakang setiap kali saya pergi dinas keluar kota. Kamera itu mengarah langsung ke area dapur dan kulkas. Sebelumnya, saya tidak pernah berpikir akan menggunakan kamera itu untuk merekam kejadian di dalam keluarga saya sendiri. Keesokan paginya, saya bangun sangat pagi. Saya berkata kepada ibu, Budi mau mengantar Maya periksa kehamilan, mungkin baru pulang siang. Ibu saya yang sedang minum teh di ruang tamu hanya bergumam, tanpa bertanya apakah Maya baik-baik saja. Maya menatap saya, matanya masih terlihat sedikit cemas. Saya membantunya berjalan ke mobil, tetapi tidak langsung membawanya ke rumah sakit. Saya membawanya ke sebuah warung makan kecil di dekat rumah, memesankan semangkuk bubur panas dan segelas susu hangat untuknya. Maya duduk di depan saya dan bertanya pelan, Mas yakin semuanya akan baik-baik saja? Saya membuka ponsel, memeriksa rekaman CCTV dapur, lalu menjawab, iya, kita tinggal tunggu saja. Belum sampai 30 menit, layar ponsel saya menunjukkan ada pergerakan di dapur. Saya melihat Mbak Rina masuk ke dalam rumah, tangannya menenteng tas, gayanya sangat santai seolah itu rumahnya sendiri. Begitu sampai di dapur, ia langsung berkata dengan suara manis, Bu, kemarin masih ada sisa salmon tidak? Semalam Rina makan, rasanya badan jadi lebih segar. Hari ini ibu masakin bubur lagi ya untuk Rina dan si kecil. Ibu saya berjalan dari ruang tamu, suaranya penuh kasih sayang. Coba ibu lihat, si Budi pasti beli lagi untuk istrinya. Si Maya kan makannya sedikit, disimpan di kulkas juga nanti mubazir. Mendengar itu, tangan Maya di bawah meja sedikit gemetar. Saya meletakkan tangan saya di atas tangannya, memberi isyarat agar ia tetap tenang. Di layar ponsel, ibu saya membuka kulkas. Beliau melihat kotak kaca dengan kertas merah itu. Beliau terdiam selama beberapa detik. Saya pikir beliau akan menutup kulkas, tetapi tidak. Beliau memiringkan kepala, membaca tulisan di kotak itu, lalu bergumam, sampel uji lab apaan ini? Aneh-aneh saja, paling cuma buat menakut-nakuti. Mbak Rina yang berdiri di sampingnya langsung menimpali, buka saja, Bu. Siapa tahu dia sembunyikan ikan enak di dalamnya terus ditempeli kertas biar kita takut. Hanya dengan satu kalimat itu, saya tahu dugaan saya tidak salah. Ibu saya melirik ke arah pintu dapur seolah takut ada yang melihat, lalu tangannya mulai membuka lakban. Tutup kotak itu terbuka dengan suara klik. Begitu beliau melihat kantong gel merah pekat, potongan ikan yang berbau amis, dan tulisan, sampel makanan diduga terkontaminasi bakteri, wajahnya langsung berubah drastis. Kotak itu jatuh ke atas meja dengan suara gedebuk. Ibu saya mundur, tangannya berpegangan pada kulkas, mulutnya tergagap. Ya Tuhan, jangan-jangan ikan yang kemarin. Mbak Rina memucat. Ibu bicara apa? Ikan kemarin kenapa? Ibu saya gemetar hebat hingga tidak sanggup berdiri, beliau terhuyung, lalu jatuh terduduk di lantai dapur. Kedua tangannya lemas, matanya terbelalak menatap kotak di depannya. Ya Tuhan, kemarin ibu sudah memasaknya untuk Rina. Saya mematikan layar ponsel dan membantu Maya berdiri. Mangkuk bubur di depannya belum sempat ia habiskan banyak, tetapi saat itu saya tahu, jika tidak segera pulang, ibu saya bisa membuat segalanya menjadi lebih kacau. Maya menatap saya, suaranya gemetar. Mas, kotak itu tidak berbahaya kan? Saya mengangguk. Tidak ada yang berbahaya. Tapi orang yang bersalah akan takut dengan sendirinya. Ketika kami sampai di rumah, pintu dapur masih terbuka lebar. Ibu saya duduk lemas di lantai keramik, punggungnya bersandar pada kulkas, wajahnya pucat pasi seperti orang yang kehabisan darah. Kedua tangannya gemetar hebat, mulutnya terus bergumam tidak jelas. Kotak kaca itu tergeletak di atas meja, tutupnya terbuka di samping,
dan beberapa lembar kertas bertulisan merah berserakan di dekat wastafel. Sementara itu, Mbak Rina berdiri di dekat meja, satu tangan memegangi dada, tangan yang lain terus menekan ponselnya. Begitu melihat saya masuk, ia langsung berteriak, "Budi, sebenarnya ikan itu ikan apa? Ibu bilang ikan kemarin itu bersih. Kenapa sekarang ada sampel terkontaminasi bakteri segala?" Belum sempat saya menjawab, ia sudah menempelkan ponsel ke telinganya, suaranya melengking. "Mas Agung, kamu pulang sekarang. Aku tidak tahu ibu memberiku makan ikan apa. Aku takut sekali. Kalau aku dan anak kita kenapa-kenapa bagaimana?" Mendengar itu, ibu saya semakin gemetar. Beliau mengangkat kepala menatap saya, tatapannya tidak lagi angkuh seperti biasanya. Untuk pertama kalinya, saya melihat kepanikan yang sesungguhnya di matanya. Saya berjalan mendekat, menunjuk kotak di atas meja. "Bu, kenapa membuka kotak milik Budi?" Beliau tergagap. Ibu cuma lihat-lihat saja." Saya menatap lurus ke arah kertas yang masih setengah menempel di tutup kotak. Di sana tertulis dengan sangat jelas, "Sampel uji lab, jangan dibuka." Ibu bisa baca, tapi tetap membukanya. "Kenapa?" Ibu saya tidak menjawab. Mbak Rina buru-buru menyela. "Kamu jangan bicara begitu. Ibu lihat ada kotak di kulkas, ya dibuka saja. Apa yang salah? Ini kan rumah kita bersama." Saya menoleh ke arahnya. Rumah kita bersama bukan berarti barang milik siapapun boleh digeledah seenaknya. Kalau bukan karena membuka barang Maya diam-diam, Mbak dan Ibu tidak perlu ketakutan seperti ini. Kata diam-diam baru saja keluar, wajah Mbak Rina langsung memerah. "Siapa yang kamu bilang diam-diam? Aku ini kakak iparmu." Saya berkata dengan dingin, "Jadi kalau kakak ipar berhak mengambil makanan untuk kehamilan adik iparnya?" Ibu saya saat itu baru bertanya dengan suara gemetar, "Kotak itu isinya ikan yang terkontaminasi, ikan yang kemarin juga bermasalah?" Saya menatap ibu saya sangat lama. Wanita yang beberapa jam lalu masih meninggikan suara mengatakan bahwa ia berhak memutuskan segalanya di rumah ini, sekarang duduk di lantai dapur, ketakutan karena sesuatu yang ia buka sendiri. Saya berkata perlahan, "Kalau ibu tidak menggeledah kulkas seenaknya, ibu tidak perlu takut." Maya yang sejak tadi berdiri di samping saya dalam diam, saya bisa merasakan napasnya menjadi lebih berat. Lalu tiba-tiba Maya melangkah maju. Suaranya tidak keras, tetapi setiap katanya terdengar jelas. "Sudah berapa kali Maya menempelkan nama? Bu? Susu hamil Maya tempeli nama. Sarang burung walet Maya tempeli nama. Buah-buahan dari ibu juga Maya tempeli nama. Tapi di rumah ini, barang milik Maya tidak pernah benar-benar menjadi milik Maya." Ibu saya tertegun. Mbak Rina langsung berbalik menyalahkan ibu. "Bu, ibu bilang ikannya bersih. Ibu bilang itu punya Maya tidak apa-apa. Dimakan bersama di rumah. Sekarang kalau terjadi apa-apa, ibu mau bagaimana?" Kalimat itu baru saja keluar, suasana dapur seolah membeku. Ibu saya berbalik menatap Mbak Rina, wajahnya semakin pucat. Mungkin beliau baru sadar bahwa Rina baru saja tanpa sengaja mengatakan hal yang seharusnya tidak diucapkan. Mbak Rina tahu betul ikan itu milik Maya. Ibu saya juga tahu betul. Tidak ada yang salah paham, tidak ada yang tidak sengaja. Saya mengeluarkan ponsel, membuka rekaman CCTV dapur, dan meletakkannya di atas meja. Semuanya tidak perlu berdebat lagi. Semuanya sudah terekam. Di layar, adegan Mbak Rina masuk ke rumah dan menanyakan salmon muncul dengan jelas. Lalu adegan ibu saya membuka kulkas, dan Mbak Rina di sampingnya menghasut, "Buka saja, Bu. Siapa tahu dia sembunyikan ikan enak di dalamnya, terus ditempeli kertas biar kita takut." Ibu saya yang duduk di lantai mendengar setiap kata yang keluar dari mulutnya sendiri dan mulut Mbak Rina, wajahnya tertunduk, tidak berani mengangkat kepala. Mbak Rina menerjang, mencoba merebut ponsel saya. "Kamu merekam keluarga sendiri diam-diam? Kamu masih menganggap kami ini siapa?" Saya menarik kembali ponsel saya. CCTV sudah lama terpasang di dapur rumah ini. Orang yang jujur tidak takut kamera, hanya orang yang suka menggeledah barang orang lain yang takut. Tepat pada saat itu, dari gerbang depan terdengar suara mobil berhenti. Beberapa detik kemudian, ibu mertua saya, Ibu Wati, masuk bersama adik laki-laki Maya. Ibu Wati mengenakan pakaian sederhana, tangannya memegang tas berisi berkas pemeriksaan kehamilan Maya dan setumpuk struk pembelian ikan salmon. Wajahnya tenang, tetapi tatapan matanya begitu dingin hingga membuat dapur yang tadinya ribut langsung hening seketika. Maya memanggil pelan ibu. Ibu Wati menatap putrinya, tatapannya melembut sejenak, lalu beralih ke ibu saya. Beliau meletakkan tumpukan kertas itu di atas meja, suaranya perlahan, "Saya tidak sayang ikannya. 3 potong salmon tidak akan membuat keluarga saya jatuh miskin. Tapi saya ingin tahu,
Putri saya yang tinggal di rumah ini diperlakukan seperti manusia atau seperti gudang logistik untuk orang lain? Tidak ada yang menjawab. Ibu saya menunduk. Mbak Rina mengatupkan bibir, matanya bergerak gelisah seolah mencari jalan keluar. Tepat pada saat itu, ponsel ibu saya yang tergeletak di atas meja bergetar. Mungkin karena terlalu panik, beliau menyenggolnya hingga jatuh ke lantai. Layarnya menyala, menampilkan pesan baru dari Mbak Rina. Bu, jangan lupa bilang ke Budi kalau Rina butuh gizi tambahan. Soal utang ibu yang 200 juta itu nanti saja, yang penting ibu tahu diri sama Rina. Saya membungkuk, mengambil ponsel itu. Mata saya terpaku pada angka 200 juta. Dalam sekejap, semua pembelaan yang tidak masuk akal, semua sikap pilih kasih yang keterlaluan, semua momen ketika ibu saya tunduk pada Mbak Rina, tiba-tiba terhubung menjadi satu benang merah yang jelas. Saya menatap ibu saya. Suara saya menjadi serak. Bu, ibu punya utang 200 juta pada Mbak Rina? Pertanyaan saya jatuh di tengah dapur seperti benda berat. Tidak ada yang langsung menjawab. Ibu saya buru-buru menunduk untuk mengambil ponselnya, tetapi tangannya terlalu gemetar. Layarnya masih menyala terang di depan mata semua orang. Pesan teks itu seperti sebuah sobekan tiba-tiba pada tirai yang selama ini beliau coba pertahankan. Saya menatap ibu, lalu beralih ke Mbak Rina. Ibu, jawab Budi. 200 juta itu apa? Ibu saya tergagap, tetapi sebelum sempat berbicara, Mbak Rina melangkah maju, suaranya dibuat setenang mungkin. Budi, ini urusan uang antara orang tua. Kamu jangan berlebihan. Ibu kesulitan. Ya Mbak, bantu. Apa yang salah sampai ditanya seperti penjahat begitu? Saya tertawa, tetapi hati saya terasa dingin. Membantu? Mbak membantu ibu saya dengan cara mengirim pesan agar ibu saya tahu diri sama Mbak. Saya mengangkat ponsel itu. Ibu saya panik dan menahan tangan saya. Budi, sudah, nak, kembalikan ponselnya ke ibu, biar ibu jelaskan nanti secara pribadi. Saya menepis tangan ibu, suara saya tidak keras, tetapi sangat jelas. Tidak, sejak barang istri Budi diambil berkali-kali, ini sudah bukan lagi urusan pribadi ibu. Saya membuka riwayat percakapan antara ibu saya dan Mbak Rina. Semakin saya gulir ke atas, wajah ibu saya semakin pucat. Semakin saya membaca, tangan Maya semakin dingin. Kalimat-kalimat itu muncul seperti tamparan langsung ke harga diri istri saya. Bu, ambil saja makanan si Maya untuk Rina. Dia kan hamilnya masih muda, belum butuh gizi banyak-banyak. Tolonglah Bu, Rina lagi butuh. Soal utang itu nanti gampang. Jangan sampai si Budi tahu ibu pinjam uang sama Rina, nanti repot. Kalau Maya tanya, ibu bilang saja makanan di rumah itu untuk bersama. Dia tidak akan berani membantah. Saya membaca sampai di situ dan tidak bisa menahan diri lagi. Saya meletakkan ponsel dengan keras di atas meja. Hebat sekali. Ternyata selama ini bukan karena tidak sengaja, bukan juga karena ibu terlalu sayang pada Mbak Rina. Semuanya sudah direncanakan. Maya berdiri di samping saya, bibirnya bergetar. Ia menatap ibu saya, suaranya tercekat. Jadi, selama ini ibu memperlakukan Maya seperti ini, hanya karena ibu punya utang pada Mbak Rina. Mendengar kalimat itu, ibu saya menangis. Beliau menangis bukan dengan suara keras seperti biasanya, melainkan dengan menundukkan kepala ke kedua tangannya, bahunya bergetar hebat. Ibu tidak bermaksud jahat padamu, Maya. Ibu cuma terdesak. Saya bertanya, terdesak karena apa sampai ibu harus menyembunyikannya dari Budi? Beliau mengangkat kepala, matanya memerah. Ibu kena tipu arisan bodong. Awalnya cuma mau ikut kecil-kecilan biar ada pemasukan tambahan. Siapa sangka bandarnya kabur bawa uang. Ibu rugi lebih dari 100 juta. Waktu itu ibu takut kamu tahu, takut kamu marah, takut tetangga menertawakan. Makanya ibu pinjam sedikit dari Rina. Saya mengepalkan tangan. Arisan lagi. Saya sudah mengingatkan ibu berkali-kali, uang pensiun ada berapa, simpan saja baik-baik. Jangan dengar ajakan orang untuk ikut ini itu. Tetapi ibu saya memang gengsinya tinggi. Beliau takut orang bilang sudah tua tapi tidak punya uang, takut diremehkan, jadi beliau diam-diam ikut arisan di lingkungan sekitar. Sedikit itu 200 juta, Bu, suaranya tercekat. Awalnya ibu pinjam 50 juta. Terus bunganya tidak sanggup ibu bayar, jadi pinjam lagi. Rina bilang pelan-pelan saja bayarnya. Tapi ibu tahu dia juga kesulitan, jadi ibu ingin bersikap baik padanya. Mbak Rina langsung melunakkan suaranya, berjalan mendekat dan menopang ibu saya. Ibu bicara begitu, kasihan Rina. Rina kan tidak pernah memaksa ibu. Ibu sayang sama Rina, jadi ibu kasih Rina sedikit makanan dan vitamin. Kita ini kan satu keluarga. Kenapa harus bicara seberat itu?
Saya berbalik tajam ke arahnya. Ikan istri saya, sarang burung walet istri saya, susu hamil istri saya, vitamin istri saya. Semuanya Mbak habiskan, lalu Mbak sebut itu ibu sayang sama Mbak. Mbak Rina mengatupkan bibir, matanya mulai berkaca-kaca seolah bersiap untuk berakting lagi. Kamu bicara begitu keterlaluan. Mbak kan baru melahirkan, badan masih lemah. Kalau Mbak minta sedikit pada ibu, itu juga demi anak Mbak, keponakanmu sendiri. Saya menunjuk ke arah Maya. Lalu anak saya bagaimana? Bayi di dalam perut Maya bukan keponakan saya? Dapur menjadi hening, ibu saya menunduk tanpa berkata apa-apa. Ibu Wati berdiri di satu sisi, matanya mendingin tetapi tetap tenang. Adi menggertakkan giginya, jelas ia sudah berusaha keras untuk tidak mengucapkan kata-kata kasar. Tepat pada saat itu, pintu depan terbuka. Mas Agung masuk, kemejanya belum sempat dilepas, wajahnya panik. Ada apa ini? Rina telepon Mas suruh pulang cepat, tidak ada yang menjawab. Ia melihat sekeliling, melihat ibu saya menangis, melihat Maya berdiri pucat di samping saya, melihat Ibu Wati dan Adi ada di dapur, wajahnya langsung berubah. Rina, kamu buat masalah apa lagi? Mbak Rina membentak, Mas bicara apa? Aku ini korban. Ibu kasih aku makan ikan. Sekarang ketahuan ikannya terkontaminasi bakteri, lalu seisi rumah menyalahkan aku. Mas Agung menatap saya. Budi, jelaskan pada Mas. Sebenarnya ada apa? Saya tidak menjelaskan panjang lebar, hanya memberikan ponsel ibu saya agar ia membaca riwayat percakapan itu. Mas Agung membaca setiap barisnya, wajahnya berubah dari kaget menjadi pucat pasi. Saat membaca baris tentang utang 200 juta, ia mengangkat kepala dan menatap istrinya. Kamu bilang sama Mas cuma pinjamkan ibu 50 juta? Mbak Rina terdiam sejenak, lalu membentak, ya setelah itu ibu pinjam lagi? Kalau aku tidak pinjamkan, ibu mau bayar utang pakai apa? Kamu kira aku senang? Mas Agung menatapnya seperti orang asing. Jadi karena itu, kamu memanfaatkan utang itu untuk menyuruh ibu mengambil barang-barang Maya untukmu? Mbak Rina langsung bereaksi. Kapan aku menyuruh ibu? Ibu sendiri yang kasihan sama aku. Aku cuma bilang aku butuh gizi tambahan. Saya melihat tingkahnya yang berkelit dan tiba-tiba semuanya menjadi lebih jelas. Mbak Rina tidak hanya serakah akan beberapa makanan bergizi. Ia tahu ibu saya takut pada utang, takut kehilangan muka, takut saya mengetahuinya. Dan ia menggunakan ketakutan itu untuk mengubah ibu saya menjadi pelayannya. Ibu Wati saat itu baru dengan perlahan membuka tasnya. Beliau mengeluarkan setumpuk foto dan meletakkannya di atas meja. Tanpa banyak bicara, beliau mendorong satu persatu foto itu ke arah Mbak Rina. Di dalam foto, terlihat Mbak Rina sedang di spa, memakai masker emas, manikur, makan di restoran seafood mewah, menenteng tas belanjaan dari sebuah pusat perbelanjaan. Ada foto ia sedang tersenyum cerah sambil minum teh di kafe, jam tangan di pergelangan tangannya berkilauan. Tanggal di setiap foto itu masih baru, bahkan ada yang baru diambil kurang dari seminggu yang lalu. Ibu Wati menatap lurus ke arahnya. Orang yang benar-benar miskin, yang benar-benar kekurangan uang untuk merawat anak, tidak hidup seperti ini. Wajah Mbak Rina langsung berubah drastis. Ia menerjang, mencoba meraup tumpukan foto itu. Anda memata-matai saya? Anda itu ibu mertuanya Budi? Berani-beraninya menyuruh orang mengikuti saya. Adi menahan pergelangan tangannya, suaranya menggeram. Bicara yang sopan, tidak ada yang memata-matai kamu. Kamu sendiri yang pamer di media sosial, lalu memblokir keluarga ini. Kamu kira tidak ada yang tahu? Orang yang hidupnya penuh kepalsuan baru takut orang lain tahu kebenarannya. Mas Agung merebut beberapa foto itu, tangannya gemetar. Rina, kamu bilang pada Mas kalau kamu di rumah merawat anak sampai lelah dan tidak nafsu makan. Lalu ini semua apa? Mbak Rina membuang muka. Bibirnya terkatup rapat, tidak ada lagi air mata yang jatuh. Saya melihat kepanikannya, dan tiba-tiba muncul perasaan aneh di hati saya. Jika hanya soal utang 200 juta, Mbak Rina tidak akan setakut itu. Jika hanya soal beberapa makanan, ia juga tidak perlu bereaksi sekeras itu. Saya menoleh ke arah Mas Agung, tatapannya juga penuh curiga. Tepat pada saat itu, saya sadar. Di balik utang ini, pasti ada sesuatu yang lebih besar. Dan Mbak Rina, orang yang selalu mengeluh menderita, lemah, dan butuh gizi tambahan itu, mungkin sedang menyembunyikan sebuah lubang yang sangat dalam yang belum pernah dilihat oleh siapapun di keluarga saya. Malam itu, saya pikir segalanya akan berhenti di situ. Utang ibu saya sudah terungkap, kepura-puraan Mbak Rina sudah terbongkar. Mas Agung juga sudah melihat sebagian wajah asli istrinya. Saya membawa Maya ke kamar untuk beristirahat, berencana keesokan harinya akan membawanya ke rumah mertua selama beberapa hari untuk menghindari suasana yang menyesakkan ini. Tetapi orang seperti Mbak Rina tidak akan menyerah begitu saja.
Sekitar pukul 9 malam, ketika saya sedang mengambil air hangat untuk Maya minum vitamin, tiba-tiba dari ruang tamu terdengar suara teriakan yang melengking. Teriakan itu tajam dan panjang, sengaja dikeraskan hingga tetangga pun bisa mendengarnya. Aduh, perutku sakit sekali rasanya. Saya buru-buru meletakkan gelas dan berlari ke koridor untuk melihat ke bawah. Mbak Rina sedang duduk tersungkur di tengah ruang tamu, satu tangan memegangi perut, tangan yang lain mencengkeram sofa. Wajahnya meringis, air mata bercucuran, tetapi matanya terus melirik ke arah tangga, seolah menunggu siapa yang akan turun lebih dulu. Mas Agung panik menopang istrinya. Rina, kamu kenapa? Sakit di mana? Mbak Rina terengah-engah, suaranya terputus-putus. Aku cuma makan salmon yang kemarin. Hari ini rasanya perutku melilit. Pasti gara-gara ikan itu, Mas. Ibu saya berlari keluar dari kamarnya, wajahnya masih terlihat lelah setelah syok sore tadi. Begitu mendengar kata salmon, beliau seperti disulut api, langsung menoleh tajam ke arah tangga. Tepat pada saat itu, Maya karena khawatir juga keluar dari kamar. Ibu saya menunjuk lurus ke arah istri saya. Suaranya gemetar karena panik, tetapi penuh tuduhan. Kamu menaruh apa di ikan itu? Hah? Kamu benci Rina karena ibu mengambil ikanmu, jadi kamu berbuat jahat, kan? Saya berlari turun dan membentak, ibu bicara apa? Tetapi Mbak Rina tidak memberi saya kesempatan untuk bicara lagi. Ia memegangi perutnya dan menangis lebih keras. Aku tidak berani menyalahkan siapa-siapa, tapi aku cuma makan makanan dari rumah ini. Masa tiba-tiba perutku sakit? Aku kan sedang menyusui. Kalau aku kenapa-kenapa, anakku bagaimana? Kalimat itu langsung menusuk kelemahan ibu saya. Beliau langsung gemetar dan memeluk Mbak Rina. Tidak apa-apa nak, ibu antar kamu ke rumah sakit. Siapapun yang jahat padamu, ibu akan buat dia membayarnya. Maya berdiri di beberapa anak tangga, wajahnya pucat pasi. Maya tidak melakukan apa-apa, Bu. Maya bahkan tidak makan sepotong pun ikan itu. Ibu saya seolah tidak mendengar. Beliau menopang Mbak Rina untuk berdiri, tetapi ketika melewati Maya, beliau tiba-tiba mengayunkan tangannya dan menampar lurus ke wajah istri saya. Plak, suara tamparan itu terdengar kering di tengah ruang tamu. Maya terhuyung, punggungnya menabrak lemari sepatu. Satu tangannya memegangi pipi, tangan yang lain langsung diletakkan di perutnya. Saya merasa darah di tubuh saya mendidih. Saya menerjang untuk menopang istri saya, lalu berbalik tajam ke arah ibu. Ibu baru saja memukul wanita hamil. Ibu saya juga tertegun sejenak, tetapi setelah itu beliau langsung berteriak. Kalau dia sampai mencelakai Rina, ibu akan pukul lagi. Perempuan berhati jahat, hamil pun tidak punya hak untuk menyakiti orang lain. Saya menggertakkan gigi. Ibu punya bukti? Atau hanya karena Mbak Rina memegangi perutnya dan mengeluh sakit, ibu langsung siap menuduh istri Budi? Mas Agung saat itu sudah kebingungan. Ia khawatir pada Rina, tetapi juga menatap Maya dengan tatapan bersalah. Namun, Mbak Rina terus merintih dan menarik tangan suaminya. Mas, antar aku ke rumah sakit. Sakit sekali, aku takut tidak tahan. Mas Agung tidak punya pilihan lain. Ia buru-buru menggendong anaknya lalu memapah istrinya ke mobil. Ibu saya ikut di belakang. Sambil berjalan ia menoleh ke arah Maya dengan tatapan penuh kebencian. Kalau Rina sampai kenapa-kenapa, ibu tidak akan memaafkan kalian. Pintu dibanting dengan keras, ruang tamu hanya menyisakan saya dan Maya. Ia tidak sanggup berdiri lagi. Seluruh tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi. Begitu saya menyentuh tangannya, Maya meringis sambil memegangi perut. Mas, perutku agak sakit. Kalimat itu membuat saya benar-benar panik. Saya tidak bisa berpikir apa-apa lagi. Saya memakaikan jaket pada Maya, menggendongnya ke mobil, dan langsung tancap gas ke rumah sakit bersalin terdekat. Selama di perjalanan, Maya tidak menangis, hanya menggigit bibirnya menahan sakit. Tetapi tangannya mencengkeram tangan saya begitu erat hingga kuku-kukunya menancap di kulit saya. Di koridor rumah sakit, saya duduk menunggu hasil pemeriksaan dengan hati seperti terbakar. Dokter berkata Maya mengalami kontraksi ringan akibat stres dan benturan, perlu dirawat inap untuk observasi. Mendengar kata observasi, tangan dan kaki saya terasa dingin. Saya belum pernah merasa setakut ini. Takut hanya karena kebodohan dan kekejaman orang dewasa, anak di dalam perut Maya terkena dampaknya. Maya berbaring di ranjang rumah sakit, matanya memerah. Beberapa saat kemudian, ia menoleh ke arah saya, suaranya serak. Kita pindah saja ya, Mas. Aku takut sekali. Aku takut tidak bisa menjaga anak kita kalau terus hidup seperti ini. Kalimat itu seperti pisau yang mengiris hati saya. Saya menggenggam tangannya, tetapi tenggorokan saya tercekat hingga tidak bisa langsung menjawab. Bertahun-tahun saya pikir tinggal bersama adalah cara berbakti.
cara menjaga keutuhan keluarga. Tetapi jika yang disebut keluarga itu membuat istri dan anak saya ketakutan setiap hari, apa yang sebenarnya sedang saya jaga? Belum sempat saya menjawab, ponsel saya bergetar terus-menerus. Awalnya pesan dari seorang tetangga, lalu 2-3 orang lagi mengirimkan tautan Facebook yang sama. Saya membukanya, dan jantung saya langsung mencelos. Mbak Rina sudah mengunggah fotonya sedang berbaring di ranjang rumah sakit, tangannya diinfus, wajahnya sengaja difoto agar terlihat pucat. Status di bawahnya tertulis, hidup dengan orang jahat lebih menakutkan daripada hidup dengan orang asing. Sepotong makanan pun bisa menjadi jebakan. Saya gulir ke bawah ke bagian komentar, dan melihat ibu saya berkomentar tepat di bawah postingan itu. Ibu minta maaf, menantuku sayang. Ini salah ibu karena terlalu percaya pada orang yang salah, jadi kamu harus menderita. Puluhan komentar mulai membanjiri. Ada yang memaki Maya karena picik, ada yang mengatakan perempuan hamil tapi hatinya jahat, ada juga yang bilang jika curiga ada yang menaruh sesuatu di makanan, harus lapor polisi. Seseorang yang tidak tahu apa-apa bahkan mengirim pesan pribadi kepada saya, Budi, masalah rumah tangga itu diselesaikan di dalam rumah. Jangan biarkan istrimu berbuat dosa. Saya duduk terpaku di depan layar ponsel. Maya melihat raut wajah saya dan bertanya pelan, ada apa mas? Saya tidak menunjukkannya padanya. Ia sudah cukup menderita. Saya hanya mematikan layar, menggenggam ponsel di tangan saya begitu erat hingga buku-buku jari saya memutih. Pada saat itu, untuk pertama kalinya dalam hidup, hati saya terasa dingin terhadap ibu kandung saya sendiri. Bukan karena beliau membela Mbak Rina, tetapi karena beliau tega mendorong istri saya seorang wanita hamil yang baru saja beliau tampar ke hadapan publik untuk dihakimi, hanya demi menutupi kesalahannya sendiri. Dan saya tahu, jika saya melunak sekali lagi, saya tidak hanya akan kehilangan ketenangan Maya, tetapi mungkin juga akan kehilangan anak saya yang belum sempat lahir. Keesokan paginya, saya hampir tidak tidur semalaman. Maya masih di ruang observasi di rumah sakit. Dokter berpesan agar ia menjaga kondisi mentalnya tetap stabil dan menghindari pemicu stres. Saya menemaninya hingga hampir pukul 7 pagi, lalu Ibu Wati menyuruh saya pulang sebentar. Sisa urusan biar ibu yang atur, katanya. Waktu itu saya belum mengerti apa maksud dari ibu yang atur. Saya hanya melihat tatapan mata ibu mertua saya begitu tenang. Ketika saya sampai di ujung gang, dari kejauhan sudah terdengar suara tangisan ibu saya di depan rumah. Beliau duduk di kursi plastik, dikelilingi beberapa ibu-ibu tetangga, tangannya memegang tisu sambil menyeka air mata, mulutnya terus menceritakan versi ceritanya sendiri. Coba ibu-ibu pikir, saya ini sudah tua, cuma ingin rumah tangga damai. Tapi menantu bungsu saya itu, dia dendam karena masalah beberapa potong ikan, sampai membuat Rina sakit perut dan masuk rumah sakit. Salah saya adalah terlalu percaya dia itu orang baik. Seorang tetangga berdecak. Zaman sekarang memang begitu, Bu Tanti. Lihat wajahnya saja tidak bisa tahu hatinya. Perempuan hamil tapi masih dengki. Itu menakutkan sekali. Saya terpaku, tangan saya terkepal erat. Jika tidak memikirkan Maya yang sedang di rumah sakit, mungkin saya sudah melangkah maju dan memberitahu seluruh lingkungan siapa yang sebenarnya menakutkan. Tetapi tepat pada saat itu, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan rumah. Pintu mobil terbuka, ibu mertua saya turun lebih dulu, diikuti oleh Adi, dan seorang pria berjas abu-abu yang membawa tas kulit. Wajahnya ramah, tetapi tatapannya sangat tajam. Seluruh lingkungan langsung hening. Di daerah ini, jarang sekali ada orang berpakaian rapi seperti itu datang ke rumah saya. Ibu saya juga tertegun, tisu masih terjepit di antara jari-jarinya. Ibu Wati tidak menyapa seperti biasanya. Beliau hanya menatap ibu saya sekilas, lalu berjalan lurus masuk ke dalam rumah. Saya buru-buru mengikuti. Bu, bagaimana keadaan Maya? Ibu Wati menjawab singkat, Maya sudah lebih baik. Sekarang kita selesaikan dulu masalah ini. Pria berjas itu meletakkan tasnya di atas meja dan memperkenalkan diri. Saya Wibowo, pengacara yang mewakili keluarga Ibu Maya dalam hal perlindungan nama baik, kesehatan, dan hak-hak hukum beliau. Ibu saya mendengar kata pengacara dan wajahnya langsung berubah. Pengacara apa di sini? Ini masalah keluarga. Kenapa membawa orang luar? Ibu Wati meletakkan setumpuk berkas rumah sakit di atas meja, suaranya mendingin. Karena Anda yang lebih dulu membawa masalah keluarga ini ke hadapan publik, sekarang saya hanya ingin meluruskan mana yang hitam dan mana yang putih. Barina saat itu juga sudah ada di rumah. Ia baru saja pulang dari rumah sakit, di tangannya masih menempel plester bekas infus. Ia sengaja mengenakan jaket longgar, wajahnya dibuat selemah mungkin. Melihat Ibu Wati, ia langsung menunduk, suaranya serak. Tante, Rina tidak mau memperbesar masalah. Rina hanya terlalu panik karena sakit.
Rina juga tidak menyangka semua orang jadi salah paham pada Maya. Adi tertawa sinis. Tidak mau memperbesar masalah, tapi mengunggah status agar seisi dunia menghujat kakak saya. Mbak Rina terdiam. Ibu saya buru-buru menyela. Dia memang sakit betulan. Rumah sakit memberinya infus, kalian jangan menekan Rina terus. Pengacara Wibowo membuka berkasnya, mengeluarkan selembar hasil laboratorium dan mendorongnya ke arah ibu saya. Ibu Tanti, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Mbak Rina sama sekali tidak keracunan makanan, tidak ada tanda-tanda infeksi bakteri dari ikan salmon atau makanan lain yang terkait dengan hari sebelumnya. Ibu saya tergagap. Tidak mungkin, dia sakit perut parah sekali. Pak Wibowo menoleh ke arah Mbak Rina. Penyebabnya dicatat dengan jelas di sini, gangguan pencernaan dan hipoglikemia ringan, diduga akibat penggunaan obat pelangsing instan yang tidak sesuai untuk ibu menyusui. Di dalam tas Mbak Rina, pihak rumah sakit juga mencatat ada beberapa strip obat tanpa merek yang jelas. Beliau sudah mengakui kepada perawat bahwa obat itu dibeli secara online. Seluruh ruangan hening. Mas Agung berbalik menatap istrinya. Obat pelangsing? Kamu baru melahirkan sudah minum obat seperti itu? Wajah Mbak Rina pucat, ia buru-buru menyangkal. Bukan, aku cuma minum 1 butir. Lagi pula aku tidak tahu kalau ada efeknya. Perutku sakitnya pas setelah makan ikan kok. Pak Wibowo memotong dengan tenang. Anda berhak menjelaskan, tetapi Anda tidak berhak memfitnah orang lain tanpa bukti. Ibu saya jatuh terduduk di kursi. Kepercayaan dirinya saat menangis di hadapan para tetangga lenyap tak bersisa. Beliau menoleh ke arah Mbak Rina seolah bertanya mengapa, tetapi Mbak Rina hanya menunduk, kedua tangannya meremas-remas ujung bajunya. Pak Wibowo membuka setumpuk kertas lainnya. Selain rekam medis, kami sudah menyimpan seluruh bukti unggahan di media sosial Mbak Rina, termasuk konten, foto, waktu unggahan, daftar komentar, serta komentar dari Ibu Tanti. Ibu saya terkejut. Saya cuma kasihan pada Rina, makanya saya bilang begitu. Adi menggebrak meja, suaranya menggema. Kasihan pada Rina, lalu berhak menginjak-injak kakak saya sampai ke lumpur? Kakak saya sedang dirawat di rumah sakit untuk menjaga kandungannya. Sementara ibu duduk di depan rumah menceritakan pada seluruh lingkungan kalau dia itu jahat. Apa ibu masih menganggapnya manusia? Saya berdiri di sampingnya, tenggorokan saya tercekat. Ada kata-kata yang seharusnya saya ucapkan, tetapi Adi sudah mengatakannya untuk saya, lebih lugas dan lebih menyakitkan. Mbak Rina mulai menangis. Kali ini bukan tangisan manja seperti biasanya, melainkan tangisan karena terpojok. Aku minta maaf. Waktu itu aku kesakitan jadi pikiranku kacau. Aku tidak sengaja mau mencelakai Maya. Aku sudah hapus postingannya kok. Tepat pada saat itu, seorang tetangga yang berdiri di dekat pintu dengan ragu masuk dan menunjukkan ponselnya. Ini, saya lihat Rina baru hapus postingannya tadi pagi. Tapi semalam sudah banyak yang screenshot. Saya kirim ke Budi biar dia tahu dan bisa urus istrinya. Wajah Mbak Rina pucat pasi. Pak Wibowo menerima ponsel itu, melihatnya sekilas, lalu berkata, menghapus tidak berarti tidak pernah mengunggah. Secara hukum, tindakan yang sudah terjadi tetap bisa diproses berdasarkan bukti yang tersisa. Ibu saya mulai benar-benar panik. Maksud pengacara, Maya mau menuntut kami? Pak Wibowo menjawab, jika Ibu Maya meminta, kami memiliki dasar yang cukup untuk mengajukan gugatan atas tindakan pencemaran nama baik, penghinaan, serta penyebaran informasi palsu yang menyebabkan dampak serius pada kesehatan mental seorang wanita hamil. Ibu saya berkata dengan suara gemetar, tapi saya ini ibu mertuanya. Ibu Wati menatap lurus ke arah ibu saya. Suaranya tetap datar, tetapi setiap katanya seperti paku yang menancap di meja. Anda ibu mertua, bukan hakim. Anda tidak punya hak untuk memukul putri saya, lalu menghakiminya di depan seluruh lingkungan, dan menganggap semuanya selesai hanya dengan beberapa tetes air mata. Ruangan itu hening hingga suara detak jam dinding terdengar jelas. Mbah Rina tertunduk, sementara Mas Agung berdiri terpaku seolah baru pertama kali melihat istrinya. Saya menatap ibu saya, hati saya marah sekaligus kasihan. Tetapi kali ini, rasa kasihan itu tidak cukup untuk membuat saya membelanya lagi. Saya pikir sampai di sini sudah cukup jelas, tetapi Ibu Wati belum duduk. Beliau perlahan membuka tasnya lagi, mengeluarkan sebuah map berwarna merah, dan meletakkannya di atas meja. Tatapannya melewati ibu saya, lalu berhenti pada saya. Budi, kamu sebaiknya melihat ini. Masalah ikan salmon ini hanya puncak gunung es. Kalau hari ini tidak dibongkar, mungkin beberapa bulan lagi rumah ini juga sudah tidak ada untuk ditinggali. Saya melihat map merah itu, dan tiba-tiba hati saya terasa dingin. Ibu saya, begitu melihat map itu,
wajahnya langsung pucat pasi. Dan saya mengerti, kartu terakhir yang disimpan oleh ibu mertua saya inilah yang sebenarnya bisa menghancurkan seluruh keluarga saya. Map merah itu tipis, tetapi saya merasa isinya lebih berat dari semua yang baru saja terjadi di rumah ini. Ibu saya menatapnya seolah melihat vonis hukuman. Ia tidak lagi menangis, tidak lagi membantah, hanya duduk membeku. Kedua tangannya meremas ujung bajunya hingga kusut. Ibu Wati menatap ibu saya, suaranya perlahan, "Bu Tanti, sampai kapan Anda akan menyembunyikan ini dari putra Anda?" Saya menoleh ke arah ibu. "Bu, map apa ini?" Ibu saya menghindari tatapan saya. Sikap menghindarnya itu membuat jantung saya terasa berat. Saya mengulurkan tangan dan membuka map itu. Halaman pertama adalah fotokopi sertifikat hak milik rumah yang sedang kami tinggali. Halaman berikutnya adalah surat perjanjian pinjaman dengan agunan. Saat saya membaca jumlah pinjamannya, kepala saya terasa pening. 800 juta rupiah. Saya pikir saya salah lihat, jadi saya membacanya lagi dari awal. Nama peminjam adalah Tanti, yaitu ibu saya. Aset yang dijaminkan adalah rumah 2 lantai peninggalan ayah saya. Di bagian bawah ada tanda tangan ibu, cap jempol merah, dan jadwal pembayaran bulanan. Jika terlambat lebih dari 60 hari, pihak pemberi pinjaman berhak meminta eksekusi aset. Saya mengangkat kepala menatap ibu, suara saya serak. "Bu, kenapa ibu bilang hanya punya utang 200 juta pada Mbak Rina?" Ibu saya menangis. Kali ini tangisannya bukan lagi tangisan penuh tuduhan atau drama. Tangisannya pecah, terdengar lemah dan putus asa. Ibu tidak berani bilang. "Ibu takut kamu tahu, nanti kamu marah." Ibu takut semua orang tahu ibu ini sudah tua tapi masih bodoh dan gampang ditipu. Saya meletakkan map itu di meja, tangan saya masih gemetar. "Sejak kapan ibu menggadaikan sertifikat rumah ini?" Beliau menunduk. "Sudah lebih dari 7 bulan. Lebih dari 7 bulan. Saya tidak percaya." "Itu artinya, sejak Maya baru hamil, ibu saya sudah menggadaikan rumah ini." Ibu saya terisak. Waktu itu arisannya bangkrut, penagih utang datang ke rumah. Ibu cuma niat pinjam sementara untuk menutupi itu. Nanti kalau uangnya kembali, ibu bayar. Siapa sangka bunganya tidak sanggup ibu. Ibu cicil, makin lama makin besar. Setelah itu, ibu terpaksa pinjam lagi dari Rina. Saya menoleh ke arah Mbak Rina. Ia duduk diam, wajahnya tegang. Jika di masalah-masalah sebelumnya ia masih menangis dan berkelit, kali ini ia diam dengan cara yang mencurigakan. Ibu Wati melanjutkan, suaranya tetap tenang tapi lebih tajam. "Bu Tanti tidak hanya meminjam dari lembaga resmi yang ada di perjanjian ini. Menurut dokumen yang saya temukan, ada beberapa pinjaman lain dari rentenir. Salah satu yang merekomendasikan tempat itu adalah Mbak Rina." Mas Agung berbalik menatap istrinya. "Kamu tahu soal ini?" Mbak Rina langsung bereaksi. "Aku cuma merekomendasikan tempat pinjam. Ibu butuh uang, ya aku bantu. Jangan semuanya dilimpahkan ke aku." Saya menatapnya, setiap kata keluar dengan berat. "Mbak tahu ibu saya menggadaikan rumah, tahu ibu saya takut Budi tahu, jadi Mbak memanfaatkan itu untuk memaksa ibu saya menuruti semua kemauan Mbak, kan?" Mbak Rina tersenyum sinis. "Budi, kamu ini lucu. Ibumu itu orang dewasa. Surat dia yang tanda tangan, uang dia yang terima. Aku memaksa bagaimana?" Ibu saya mengangkat kepala, matanya memerah. "Rina, kenapa kamu bicara begitu? Waktu itu kamu bilang ibu pinjam saja, kamu kenal orangnya, katanya orangnya baik. Kamu juga yang bilang jangan kasih tahu Budi, nanti dia malah bikin ribut." Mbak Rina membuang muka. Ibu salah ingat. Suasana di ruang tamu menjadi sangat menyesakkan. Saya membuka-buka map itu lagi. Selembar kwitansi utang yang terselip di belakang membuat punggung saya merinding. Jika lewat jatuh tempo 2 bulan lagi, rumah ini bisa masuk dalam proses eksekusi. Dengan kata lain, tempat tinggal ibu saya, tempat yang saya dan Maya renovasi dengan uang kami, peninggalan ayah saya, bisa hilang kapan saja. Saya duduk di kursi. Kedua kaki saya terasa lemas. Jadi selama ini, ibu saya memperlakukan Mbak Rina dengan baik, memberikan barang-barang Maya padanya, membelanya tanpa peduli benar atau salah, bukan hanya karena utang 200 juta. Ibu saya tidak menjawab, tetapi air matanya semakin deras. Keheningan itu adalah jawaban yang paling jelas. Beliau takut pada Mbak Rina, takut Rina membocorkan soal rumah yang digadaikan, takut saya tahu, takut tetangga tahu, takut keluarga besar menertawakannya. Dan karena gengsi itu, ibu saya memilih untuk melimpahkan semua kerugian kepada orang yang paling mudah mengalah di rumah ini, Maya. Tepat pada saat itu, Mas Agung tiba-tiba terhuyung mundur lalu berlutut di tengah ruang tamu. Tidak ada yang sempat menahannya. Ia menunduk, kedua tangannya terkepal erat, suaranya tercekat. "Budi, Mas minta maaf.
Sebenarnya Mas baru tahu sebagian. Saya menatap kakak saya, Mas tahu apa? Mas Agung mengusap wajahnya, matanya memerah. Setahun ini Rina kecanduan judi online. Awalnya dia bilang cuma main iseng, sehari puluhan ribu. Lama-lama kalah banyak, dia diam-diam pinjam uang teman, pinjam dari pinjol ilegal, terus pinjam juga dari ibu. Mbak Rina berteriak, Mas diam, kamu tahu apa? Mas Agung menoleh, wajahnya penuh penderitaan. Aku tidak tahu semuanya, makanya aku biarkan kamu menyeret ibu ke dalam lubang ini. Kamu bilang utangmu puluhan juta, aku jual motor untuk membayarnya. Kamu bilang utang lagi, aku pinjam uang teman kantor. Tapi aku tidak tahu kamu sampai membiarkan ibu meminjam hampir 800 juta. Ibu saya menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Ibu kira setelah melunasi utangnya, rumah akan tenang. Ibu kira bisa menjaga nama baik keluarga. Ibu bodoh sekali. Ibu benar-benar bodoh. Saya menatap ibu saya, hati saya sakit hingga tercekat. Tetapi rasa sakit itu tidak bisa menghapus bayangan Maya ditampar, difitnah, dan dianggap orang luar di rumahnya sendiri. Semuanya sudah keterlaluan. Maya, yang dari tadi duduk diam di samping Ibu Wati, wajahnya masih lemah setelah semalaman di rumah sakit, tetapi tatapannya tidak lagi menghindar. Ia menatap ibu saya, lalu Mbak Rina, dan terakhir menatap saya. Tiba-tiba, Maya tertawa. Tawa yang sangat pelan, tetapi begitu getir hingga seisi ruangan hening. Ia berkata, jadi, anak saya diperlakukan seburuk ini hanya untuk membiayai gengsi seluruh keluarga ini? Tidak ada yang menjawab. Ibu saya menangis semakin keras. Mas Agung tertunduk. Mbak Rina mengatupkan bibir, matanya masih bergerak gelisah mencari jalan keluar. Dan saya duduk di sana, di tengah rumah yang saya kira adalah sebuah keluarga, untuk pertama kalinya merasa tempat ini seperti cangkang kosong. Di dalamnya bukan lagi ada ikatan keluarga, melainkan utang piutang, kebohongan, gengsi, dan luka-luka yang semuanya dilimpahkan kepada istri dan anak saya. Keheningan di ruang tamu hanya berlangsung beberapa detik. Setelah itu, Mbak Rina tertawa. Bukan tawa canggung untuk menutupi sesuatu seperti sebelumnya, melainkan tawa kering dan sinis yang terdengar mengerikan. Ia berdiri, menghempaskan tumpukan foto di meja ke lantai, matanya tidak lagi menunjukkan kepura-puraan. Cukup. Kalian semua pandai sekali berakting jadi korban, ya? Benar, saya main judi online. Memangnya kenapa? Saya pinjam uang, memangnya kenapa? Kalau bukan karena saya pinjamkan uang pada Bu Tanti di awal-awal, rumah ini mungkin sudah digedor-gedor orang dari dulu. Mas Agung menatap istrinya dengan kaget. Rina, kamu masih bisa bicara seperti itu? Ia berbalik tajam ke arah suaminya, suaranya melengking. Mas diam saja, Mas tahu apa? Gaji cuma 3 koma, setiap bulan cuma bisa kasih beberapa juta, tapi sok mau jadi suami dan ayah. Saya nifas tidak punya uang beli susu, tidak punya uang untuk perawatan, tidak punya uang untuk bernapas. Mas tahu tidak? Wajah Mas Agung memerah, tetapi kali ini ia tidak menunduk lagi. Tidak punya uang perawatan makanya kamu pinjam dari pinjol? Tidak punya uang beli susu makanya kamu ambil makanan hamil Maya? Tidak punya uang bernapas makanya kamu seret ibu ke dalam tumpukan utangmu? Ibu saya gemetar dan melangkah maju, kedua tangannya ditangkupkan seperti memohon. Rina, ibu mohon, jangan bicara lagi. Tetangga di luar, nak. Mbak Rina tertawa dingin, menunjuk lurus ke arah ibu saya. Sekarang baru tahu malu, waktu memohon pinjam uang pada saya kenapa tidak malu? Waktu menelepon dan bilang nak, tolong ibu, kalau tidak rumah disita, kenapa ibu tidak ingat kalau ibu itu ibu mertua yang terhormat? Kalimat itu seperti tamparan keras bagi ibu saya. Beliau terhuyung mundur, air mata bercucuran. Di luar pintu, beberapa tetangga sudah berkumpul sejak tadi, ada yang berdiri di teras, ada yang bersembunyi di balik gerbang. Suara bisik-bisik mulai terdengar. Seumur hidupnya, ibu saya paling takut kehilangan muka di hadapan orang lain. Namun saat ini, justru menantu perempuan yang selama ini ia bela yang mengumbar semua aibnya di depan umum. Saya tidak ingin Maya mendengar lebih banyak lagi. Kondisinya masih belum pulih. Saya membantu istri saya berdiri, berkata pelan tapi tegas, kita ke kamar, ambil barang-barang penting. Hari ini kita pergi. Maya menatap saya, matanya bergetar. Mungkin ia sudah menunggu kalimat ini terlalu lama. Ia tidak bertanya mau kemana, tidak juga bertanya bagaimana nasib ibu saya, ia hanya mengangguk pelan. Tetapi ibu saya langsung menerjang dan menghalangi jalan di depan tangga. Budi, kamu mau meninggalkan ibu di saat seperti ini? Rumah sedang kacau begini, kamu malah mau membawa istrimu pergi? Saya menatap ibu. Ini adalah wanita yang melahirkan dan membesarkan saya. Wanita yang pernah saya pikir, sekeras apapun sikapnya,
saya harus tetap mengalah. Tetapi ketika saya melihat bekas merah di pipi Maya, ketika saya ingat pesan dokter agar ia menghindari stres, hati saya tiba-tiba mengeras. Saya bertanya pada ibu, waktu ibu menampar istri Budi di depan semua orang, apa ibu ingat dia sedang hamil? Ibu saya terdiam. Saya melanjutkan, waktu ibu berkomentar di postingan Mbak Rina, agar orang-orang menghujat Maya itu jahat, apa ibu ingat dia sedang dirawat di rumah sakit untuk menjaga kandungannya? Sekarang ibu takut kehilangan muka, takut kehilangan rumah, baru ibu ingat Budi ini anak ibu? Ibu saya menangis. Beliau tidak punya kata-kata untuk membantah. Beliau hanya memegang lengan baju saya dan berkata lirih, "Ibu salah, Budi. Ibu terlalu kalut. Ibu terlalu takut, makanya ibu berbuat begitu. Jangan tinggalkan ibu." Saya melepaskan tangan ibu. Tidak dengan kasar, tetapi cukup tegas. Budi tidak meninggalkan ibu. Tapi Budi harus membawa istri Budi keluar dari tempat ini sebelum kalian semua membunuh mentalnya. Kalimat saya baru saja selesai. Dari luar gerbang terdengar suara rem motor yang mendadak. Bukan satu, melainkan 3 motor berhenti berurutan. Suara knalpotnya meraung, membawa bau bensin dan asap masuk ke ruang tamu. 3 pria turun dari motor, semuanya bertato, mengenakan kaos hitam ketat dan kalung perak besar. Salah satunya memegang setumpuk kertas. Begitu masuk ke halaman, ia langsung berteriak, "Bu Tanti mana? Sudah jatuh tempo bayar utang. Hari ini tidak ada uang. Tanda tangani surat serah rumah." Seketika seisi rumah hening, para tetangga di luar terkejut dan mundur menjauh, tetapi tidak ada yang pergi. Semua ingin melihat babak selanjutnya dari drama ini. Ibu saya, begitu mendengar namanya dipanggil, wajahnya pucat pasi. Beliau berpegangan pada pegangan tangga, bibirnya gemetar. Saya kan sudah bilang bulan depan saya bayar." Pria yang memegang kertas itu tersenyum sinis. "Bulan depan itu kalimat yang ibu ucapkan sejak 3 bulan lalu. Utang pokok tidak dibayar, bunganya juga ditunggak. Ibu kira kami ini yayasan sosial?" Saya melangkah maju, menghalangi ibu. "Anda siapa? Kalau ada urusan, bicara baik-baik." Pria itu menatap saya dari atas ke bawah. "Kamu Budi, kan? Anaknya Bu Tanti. Bagus. Hari ini ada di sini, sekalian dengar, rumah ini total utangnya lebih dari 1 miliar, pokok sama bunga. Kalau tidak bayar, siap-siap angkat kaki." Saya berbalik menatap ibu. "Lebih dari 1 miliar?" Ibu saya menggelengkan kepala terus-menerus. Air mata mengalir deras. Ibu tidak tahu. Ibu tidak tahu bisa jadi sebanyak itu. Mbak Rina yang berdiri di dekat pintu, tiba-tiba mundur perlahan, mencoba bersembunyi. Tetapi pria lain langsung menunjuk ke arahnya. Perempuan ini namanya juga ada di surat utang. "Mau kemana?" Mbak Rina berhenti. Wajahnya memucat. Mas Agung menerjang dan mencengkeram lengan istrinya. Matanya memerah. "Kamu jelaskan semuanya sama Mas. Sebenarnya utangmu berapa?" Mbak Rina meronta. "Lepaskan, sakit." Mas Agung mencengkeram lebih erat, suaranya nyaris berteriak. "Bikara." Mbak Rina menatap para penagih utang, menatap ibu saya, menatap semua orang yang matanya tertuju padanya. Akhirnya, topeng terakhirnya pun hancur, ia berteriak panik. "Lebih dari 1 miliar. Tapi aku tidak mau begini. Awalnya cuma puluhan juta, siapa tahu bunganya cepat sekali naik. Aku coba lunasi tidak bisa. Makanya terpaksa pinjam lagi." Mas Agung melepaskan tangan istrinya seolah baru saja menyentuh api. "Lebih dari 1 miliar. Kamu jadikan seluruh keluarga ini jaminan untukmu?" Mbak Rina menangis histeris. "Aku juga menderita. Aku baru melahirkan. Stres. Suami tidak berguna. Keluarga suami pelit. Aku main sedikit untuk cari tambahan. Siapa sangka kalah." Adi yang berdiri di samping Ibu Wati berkata dingin, "Itu namanya judi, bukan cari tambahan." Penagih utang itu menggebrak tumpukan kertas di meja. "Tidak usah berdebat. Hari ini bayar 200 juta dulu, atau Bu Tanti tanda tangani surat serah terima aset. Dan kamu, Rina, jangan pikir bisa kabur. Utang atas namamu, kami pegang semua buktinya." Ibu saya mendengar itu, matanya terbelalak. Beliau memegangi dada, napasnya tersengal-sengal. Belum sempat saya menahannya, beliau sudah ambruk ke lantai. Kali ini bukan pura-pura pingsan, bukan juga karena lemah biasa. Beliau benar-benar pingsan, tangan dan kakinya lemas, wajahnya sepucat kertas. "Ibu," saya berteriak dan berlari menopangnya. Maya juga panik dan melangkah maju, tetapi saya buru-buru menahannya. "Kamu diam di situ, jangan lari." Di tengah rumah yang kacau balau, suara tangisan ibu saya, suara geraman Mas Agung, suara teriakan Mbak Rina, dan suara desakan penagih utang, semuanya bercampur menjadi satu, memekakkan telinga. Saya memeluk Maya, mundur selangkah.
merasakan tangannya yang gemetar di genggaman saya. Dan pada saat itu, saya menyadari satu hal yang pahit. Semua yang berawal dari 3 potong salmon di kulkas, yang saya kira hanya masalah ibu mertua pilih kasih dan kakak ipar serakah, ternyata hanyalah puncak dari sebuah gunung es utang piutang, kebohongan, dan keserakahan. Tragedi sesungguhnya dari keluarga saya, baru sekarang benar-benar terungkap. Saya membantu ibu bersandar di kaki kursi. Napasnya tersengal, bibirnya membiru. Kedua tangannya mencengkeram tangan saya seperti orang yang akan tenggelam. Maya berdiri di belakang. Wajahnya masih pucat, tapi ia tetap menyodorkan sebotol air, suaranya lirih dan gemetar. "Mas, kasih ibu minum sedikit." Saya menerima botol air dari istri saya, hati saya terasa seperti dirobek. Orang yang baru saja ditampar dan difitnah oleh ibu saya. Tapi saat melihat beliau pingsan, Maya tetap tidak tega. Namun justru karena itu, saya semakin tidak bisa membiarkannya terseret ke dalam kekacauan utang piutang ini. Penagih utang itu melangkah masuk ke ruang tamu sengaja berbicara dengan suara keras. "Rumah ini sudah lama nunggak utang. Hari ini tidak bayar, ya tanda tangan surat serah rumah." "Tidak usah pakai drama pingsan segala." Saya mengangkat kepala menatapnya. "Bicara yang sopan, ini rumah pribadi. Kalian masuk tanpa izin itu sudah salah." Ia tersenyum sinis. "Salah atau benar nanti urusannya di kantor polisi. Yang penting uangnya hari ini harus ada. Bu Tanti pinjam, Rina pinjam. Ini buktinya hitam di atas putih." Ia melemparkan setumpuk kertas ke atas meja. Suaranya terdengar kering. Saya mengambilnya. Setiap baris tulisan membuat kepala saya panas. Selain nama ibu saya, di beberapa lembar ada juga tanda tangan Mbak Rina. Ada yang tertulis untuk biaya perawatan cucu, ada yang untuk membeli vitamin dan makanan untuk menantu tertua pasca melahirkan. Bahkan ada satu lembar yang tertulis jelas untuk gizi ibu dan bayi. Maya berdiri di samping saya, wajahnya pucat pasi. Saya tahu ia langsung mengerti. Makanan-makanan kehamilan yang diambil darinya tidak hanya untuk memuaskan selera Mbak Rina, tetapi juga dijadikan alasan untuk meminjam uang. Nama cucu dan menantu tertua digunakan sebagai tameng untuk keserakahan dan utang piutang. Saya menoleh ke arah Mbak Rina, suara saya tidak lagi bisa tenang. "Mbak pakai nama istri dan anak saya untuk berutang. Lalu Mbak masih tega makan makanan istri saya?" Mbak Rina bersembunyi di belakang Mas Agung, tapi mulutnya masih mencoba membantah. "Aku cuma pinjam nama. Siapa suruh ibumu gampang percaya? Lagi pula uangnya kan dipakai untuk keluarga ini juga, bukan aku sendiri." Mas Agung berbalik menatap istrinya. Urat-urat di dahinya menonjol. Selama ini ia selalu menjadi orang yang sabar, mengalah pada istri, takut anaknya kehilangan ibu, takut keluarga ribut. Tapi kalimat itu sepertinya telah menghancurkan sisa kesabarannya. Plak, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Mbak Rina. Ia memegangi wajahnya, matanya terbelalak menatap suaminya. Ruang tamu hening. Suara Mas Agung bergetar. "Kamu jadikan seluruh keluarga ini sebagai penjamin utangmu dan kamu masih bisa bicara seperti itu? Kamu pakai nama anakmu, nama ibuku, bahkan rumah ini untuk pinjam uang, lalu kamu bilang cuma pinjam nama." Mbak Rina menangis, tapi kali ini tidak ada yang membujuknya. Ibu saya yang duduk di lantai mendengar tamparan itu dan semakin gemetar. Beliau menatap Mbak Rina seperti orang asing. Tapi sudah terlambat, beliau sendiri yang berkali-kali melindunginya, hingga akhirnya seluruh keluarga terseret ke dalam lumpur. Penagih utang itu tidak peduli. Ia mengeluarkan selembar kertas lagi dan meletakkannya di depan ibu saya. "Sudah cukup nangisnya, tanda tangan di sini. Berita acara serah terima rumah sementara. Dalam 7 hari tidak bayar 200 juta, kami akan proses aset ini." Ibu saya menggelengkan kepala. "Tidak, tidak bisa. Rumah ini peninggalan suami saya tidak akan tanda tangan." Pria itu membungkuk, suaranya merendah tapi penuh ancaman. "Tidak tanda tangan, kami panggil orang lagi untuk bicara." "Ibu kira kami datang ke sini untuk main-main?" Pak Wibowo yang sejak tadi hanya mengamati, kini melangkah maju. Beliau meletakkan kartu namanya di atas meja, suaranya sangat tenang. "Saya minta Anda semua menghentikan tindakan intimidasi ini. Surat-surat pinjaman ini memiliki indikasi bunga yang melebihi aturan, pemaksaan pelunasan dengan aset, dan pelanggaran privasi tempat tinggal. Jika Anda terus menekan, kami akan membuat laporan dan meminta polisi untuk menindaklanjuti." Pria itu melihat kartu nama tersebut lalu tertawa sinis. "Pengacara memangnya kenapa? Utang ya dibayar. Jangan pakai hukum untuk menakut-nakuti orang lapar. Kami tidak mencuri, tidak merampok, kami menagih utang." Pak Wibowo menjawab, "Menagih utang berbeda dengan mengancam merampas rumah. Anda sebaiknya bisa membedakannya sebelum memperberat masalah Anda sendiri." Suasana tegang. Para tetangga di luar tidak berani bersuara lagi. Saya lihat seorang ibu bahkan mundur menjauh,
Mungkin takut terseret masalah. Saat itu, Ibu Wati mengeluarkan ponselnya, menelepon dengan cepat. Pak RT, saya Wati, tolong minta polisi lingkungan ke rumah nomor. Ada sekelompok orang sedang mengancam dan memaksa tanda tangan surat penyerahan rumah. Di dalam rumah ada wanita hamil yang baru keluar dari rumah sakit. Mendengar kata polisi, ketiga penagih utang itu saling berpandangan. Mereka belum pergi, tapi sikap arogannya sudah berkurang. Ibu Wati kemudian memutar rekaman suara dari ponselnya. Suara Mbak Rina terdengar jelas, "Bu, pinjam saja lagi dari situ. Rina kenal orangnya. Nanti kalau utang pinjol Rina lunas, Rina bantu pikirkan. Ibu jangan bilang Mas Budi, nanti dia bikin ribut." Mbak Rina langsung menerjang. "Sini, kapan Anda merekam saya?" Tapi Adi lebih cepat. Ia menghalangi ibunya, mencengkeram pergelangan tangan Mbak Rina. Tatapan matanya begitu dingin hingga Mbak Rina terdiam. "Sentuh ibuku sekali lagi, aku pastikan kamu tahu rasanya berurusan dengan pengadilan." Mbak Rina meronta tapi tidak bisa lepas. Mas Agung melangkah maju dan menarik istrinya, suaranya serak. "Cukup, Rina. Sampai kapan kamu mau mempermalukan keluarga ini?" Penagih utang itu mendengus, mengumpulkan kembali kertas-kertasnya. "Baik, hari ini ramai orang, ada pengacara pula, kami hargai, tapi utang tidak akan hilang begitu saja. 3 hari lagi tidak ada uang, kami akan kembali. Jangan salahkan kami kalau bertindak kasar." Pak Wibowo menatapnya. "Semua komunikasi selanjutnya akan melalui jalur hukum. Jika kalian masih datang mengancam, kami akan langsung membuat laporan hari itu juga." Ketiga pria itu tidak menjawab. Mereka berbalik menuju motor, tapi sebelum pergi masih sempat berkata, "Utang harus dibayar. Ingat itu." Suara motor menderu lalu menjauh. Rumah masih dipenuhi kekacauan, tapi setidaknya gerbang tidak lagi dihalangi. Ibu saya duduk lemas di lantai, rambutnya acak-acakan, air mata terus mengalir. Mbak Rina menyudut di pojok, wajahnya pucat. Mas Agung berdiri seperti orang kehilangan arah, dan Maya, ia bersandar pada saya, napasnya masih belum teratur. Saya menatap ibu saya, wanita yang pernah merasa berhak memutuskan segalanya di rumah ini. Sekarang ia terlihat kecil, gemetar, dan tak berdaya di hadapan akibat yang ia sembunyikan. Saya kasihan, tapi tidak bisa lagi melunak seperti dulu. Saya berkata perlahan, "Bu, dengarkan Budi. Mulai saat ini, Budi akan bertanggung jawab sebagai seorang anak. Tapi Budi tidak akan membiarkan ibu menyeret istri Budi ke dalam lumpur ini." Ibu saya mengangkat kepala. Air mata membasahi wajahnya. "Budi." Saya menggenggam tangan Maya dan melanjutkan, "Maya dan anak Budi tidak berutang pada siapapun di rumah ini. Tidak pada ibu, tidak pada Mbak Rina, apalagi pada surat-surat utang itu. Kalau mau diselesaikan, kita selesaikan dengan kebenaran dan hukum. Tapi kalau ada yang mau menggunakan ikatan keluarga untuk memaksa istri Budi menanggungnya, mulai hari ini Budi tidak akan terima." Setelah para penagih utang pergi, rumah tidak menjadi tenang. Suasana hanya berubah dari keributan menjadi keheningan yang lebih berat. Ibu saya masih duduk di lantai, bersandar pada kaki kursi, sesekali menyeka air mata. Mbak Rina berdiri di sudut dinding, wajahnya tertunduk tapi matanya terus bergerak gelisah. Sementara Mas Agung duduk di kursi, kedua sikunya bertumpu di lutut, menatap tumpukan surat utang di meja seperti orang yang kehilangan arah. Pak Wibowo tidak terburu-buru. Beliau mengumpulkan semua kertas itu, menyusunnya berdasarkan tanggal, lalu memeriksanya dengan teliti. Ketenangannya justru membuat suasana semakin tegang. Saya berdiri di samping Maya, satu tangan menopang punggung istri saya, tangan yang lain masih memegang map. Dalam hati saya hanya berharap semuanya berakhir di sini, setidaknya agar Maya bisa pergi dari rumah ini dan beristirahat. Tetapi kemudian saya melihat raut wajah Pak Wibowo sedikit berubah. Beliau menarik selembar kertas yang terselip di paling belakang. Kertas itu berbeda, dicetak lebih rapi dengan judul yang jelas, Surat Kuasa Penjualan Aset. Pak Wibowo meletakkan kertas itu di meja, mengetuk pelan bagian nama penerima kuasa. "Mas Budi, coba lihat bagian ini." Saya membungkuk dan membaca. Pemberi kuasa adalah ibu saya, sementara penerima kuasa adalah Rina. Dada saya terasa sesak. "Surat kuasa penjualan aset? Maksudnya apa?" Pak Wibowo berkata perlahan. "Jika surat ini sah, maka Mbak Rina bisa mewakili ibu Anda untuk berurusan dengan pemberi pinjaman, bernegosiasi untuk menjual, atau mengalihkan rumah ini untuk melunasi utang." Saya terpaku. Mas Agung melompat dari kursinya. "Apa?" Ibu saya juga mengangkat kepala. Beliau merangkak mendekati meja, mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Begitu melihat tanda tangannya di bagian bawah, beliau menangis histeris. Ibu tidak tahu soal surat ini.
Dia bilang ibu hanya tanda tangan surat konfirmasi pinjaman. Mbak Rina langsung melangkah maju, suaranya melengking. Ibu jangan memfitnah saya. Hitam di atas putih, tanda tangan ibu, cap jempol ibu. Sekarang ibu bilang tidak tahu. Ibu saya menggelengkan kepala. Bukan. Waktu itu ibu sedang sakit. Kamu bilang ini untuk memperpanjang jatuh tempo utang. Ibu kira. Pak Wibowo memotong dengan tenang tapi tajam. Tanggal penandatanganan surat ini adalah tanggal 17 bulan lalu. Menurut rekam medis yang diberikan Ibu Wati, tepat pada hari itu Ibu Tanti dirawat di rumah sakit karena tekanan darah rendah dan vertigo. Dokter mencatat kondisinya lemah, pusing, dan perlu diawasi. Seluruh ruangan hening, wajah Mbak Rina mengeras, tapi ia masih mencoba membantah. Sakit ya sakit, tapi ibu masih sadar. Tidak ada yang memaksa. Adi yang sejak tadi diam, tiba-tiba mengeluarkan ponselnya. Kalau begitu, coba Mbak lihat ini. Di layar ponselnya ada beberapa foto dari CCTV koridor rumah sakit. Di foto itu, Mbak Rina mengenakan jaket coklat, membawa setumpuk kertas, masuk ke kamar rawat ibu saya. Foto berikutnya, ia duduk di samping ranjang, membungkuk dan berbisik, sementara ibu saya dalam posisi setengah berbaring, wajahnya sangat lemah. Foto terakhir, Mbak Rina memegang tangan ibu saya dan menekankannya ke atas kertas. Ibu saya melihat foto itu dan menangis. Benar, hari itu. Ibu ingat sekarang, dia bilang kalau ibu tidak tanda tangan, utangnya tidak bisa diperpanjang, rumah akan langsung disita. Ibu takut sekali, jadi ibu tanda tangan. Ibu tidak bisa membaca satu huruf pun. Mas Agung menatap istrinya, matanya memerah. Rina, kamu berniat menjual rumah ibu? Mbak Rina, terpojok, tidak lagi bisa berpura-pura. Ia mengangkat dagunya, suaranya sinis. Kalau tidak dijual, mau bayar utang pakai apa? Kamu kira rumah reot ini berharga sekali? Satu rumah tua yang seumur hidup dijaga untuk apa? Dijual. Bayar utang. Sisanya masih ada sedikit uang untuk hidup. Apa yang salah? Kalimat itu seperti menusuk jantung ibu saya. Beliau memegangi dada, air mata mengalir deras. Rumah reot. Ini rumah peninggalan ayah mereka. Tempat untuk mendoakan leluhur, tempat ibu tinggal puluhan tahun. Kamu menyebutnya rumah reot, Rina? Mbak Rina membuang muka, tapi keheningannya lebih kejam dari kata-kata. Saya melangkah maju, mencoba menjaga suara agar tidak gemetar, jadi selama ini Mbak pura-pura jadi menantu yang baik, pura-pura lemah, pura-pura butuh dirawat ibu, hanya untuk menunggu ibu saya terjerat utang lebih dalam lalu mengambil rumah ini. Mbak Rina menatap saya beberapa detik, lalu tertawa. Tawa yang begitu dingin hingga Maya yang berdiri di samping saya pun bergidik. Siapa suruh dia pilih kasih sama saya? Siapa suruh dia lebih suka cucu laki-laki? Siapa suruh dia lebih takut kehilangan muka daripada kehilangan rumah? Saya cuma ikut arus saja. Mendengar itu, ibu saya seolah kehilangan seluruh tenaganya. Beliau membungkuk, menutupi wajahnya, dan menangis terseduh-seduh. Mungkin baru saat itu beliau sadar, orang yang selama ini ia bela mati-matian tidak pernah tulus menyayanginya. Mbak Rina hanya melihatnya sebagai jalan untuk meminjam uang, sebagai tameng untuk menutupi utang, dan pada akhirnya, sebagai sebuah rumah yang bisa dijual. Maya yang sejak tadi diam, tiba-tiba menggenggam erat tangan saya. Ia melangkah maju, suaranya masih lemah tapi setiap katanya sangat jelas. Orang yang paling menakutkan bukanlah orang yang meminta ikan saya, melainkan orang yang memanfaatkan kasih sayang seorang ibu untuk merampas seluruh rumahnya. Tidak ada yang bisa membantah kalimat itu, bahkan Mbak Rina pun terdiam. Mungkin karena untuk pertama kalinya, Maya tidak lagi menjadi adik ipar yang penurut dan selalu mengalah. Pak Wibowo segera memasukkan surat kuasa itu ke dalam map terpisah. Saya akan mengajukan permohonan pemblokiran transaksi atas aset ini hari ini juga. Sekaligus meminta verifikasi keabsahan dokumen ini, termasuk kondisi kesehatan dan kesadaran Ibu Tanti saat penandatanganan, serta adanya unsur penipuan. Mas Agung bertanya dengan suara serak, kalau surat itu tidak sah, apa rumahnya masih bisa diselamatkan? Pak Wibowo menjawab, masih harus bernegosiasi dengan pihak terkait, tapi setidaknya kita punya dasar untuk menghentikan penjualan rumah ini secepatnya. Selebihnya, kita harus jujur dan memberikan bukti yang cukup. Tepat pada saat itu, ponsel salah satu penagih utang yang tertinggal di atas meja berdering. Ia kembali untuk mengambilnya, tapi begitu mendengar pembicaraan tentang surat kuasa yang mungkin tidak sah, wajahnya langsung menggelap. Ia menunjuk lurus ke arah Mbak Rina. Kamu main-main sama kami, ya? Kamu bilang surat ini pasti bisa dipakai jual rumah, makanya kami kasih perpanjangan utang. Mbak Rina tergagap. Saya kan tidak tahu mereka akan membongkarnya. Pria itu menggertakkan gigi. Kalau surat ini tidak sah, kamu urus nyawamu sendiri dulu.
Jangan kira bisa melimpahkan semuanya ke ibu tua ini. Mbak Rina mundur, wajahnya pucat pasi. Untuk pertama kalinya saya melihat kepanikan yang sesungguhnya di matanya. Tidak ada lagi tangisan palsu, tidak ada lagi suara tinggi, tidak ada lagi berlindung di balik ibu saya atau Mas Agung. Seseorang yang mengira sudah memegang semua jalan buntu orang lain, akhirnya menyadari bahwa dirinya sendiri juga sedang terpojok. Saya Karena melihat pemandangan itu tanpa rasa puas, hanya merasa dingin. Dingin karena hati manusia di bawah satu atap bisa sejauh itu. Dari 3 potong salmon milik Maya, kami menemukan sebuah utang. Dari utang itu, kami menemukan rumah yang digadaikan. Dan sekarang, di balik surat-surat yang tampak legal, ada sebuah konspirasi untuk merampas tempat terakhir yang menjadi pegangan ibu saya. Sore itu, atas saran ibu mertua saya, kami mengumpulkan semua orang yang perlu hadir di rumah. Awalnya saya tidak ingin memperbesar masalah, bagaimanapun juga ini aib keluarga. Tapi Maya duduk di samping saya, tangannya masih di atas perut, suaranya tenang. Aku sudah cukup diam, Mas. Kali ini aku ingin semuanya jelas. Bukan untuk menang atau kalah, tapi agar di kemudian hari tidak ada lagi yang menyebutku jahat. Mendengar itu, saya tidak lagi menghalanginya. Seorang wanita hamil yang barangnya diambil, ditampar, difitnah, dan dibuli di media sosial, tapi sampai saat itu hanya meminta kejelasan. Saya tidak punya hak lagi untuk menyuruhnya mengalah. Sekitar pukul 4 sore, ruang tamu kami penuh sesak. Dari pihak keluarga saya, ada beberapa paman dan bibi, tetua keluarga, Mas Agung, Mbak Rina, dan ibu saya. Dari pihak Maya, ada Ibu Wati, Adi, paman dan bibi Maya, serta Pak Wibowo. Suasananya begitu berat, ibu saya duduk di ujung kursi, wajahnya kuyu, matanya bengkak. Mbak Rina mengenakan pakaian serba hitam, menggendong anaknya, wajahnya dibuat selemah mungkin. Begitu semua berkumpul, Mbak Rina memulai lebih dulu. Ia menunduk, suaranya serak. Rina tahu Rina salah soal utang. Tapi kita harus lihat masalahnya satu persatu. Maya juga tidak sepenuhnya baik. Dia yang meletakkan kotak aneh di kulkas sampai membuat ibu ketakutan. Kalau orang tua sampai kenapa-kenapa, siapa yang tanggung jawab? Beberapa kerabat dari pihak saya menoleh ke arah Maya dengan tatapan curiga. Saya tahu, Mbak Rina sedang mencoba membelokkan cerita, menjadikan dirinya korban. Saya tidak berdebat. Saya menghubungkan ponsel saya ke televisi. Mari kita lihat ini dulu. Rekaman CCTV dapur muncul. Adegan ibu saya membuka kulkas, adegan Mbak Rina berdiri di sampingnya dan berkata, "Buka saja, Bu." Siapa tahu dia sembunyikan ikan enak di dalamnya terus ditempeli kertas biar kita takut. Terdengar bisik-bisik, tetua keluarga mengerutkan kening. Seorang bibi dari pihak saya menghela napas, sudah jelas ditulis jangan dibuka. Tapi masih dibuka, ya salah siapa? Mbak Rina buru-buru berkata, waktu itu saya cuma bercanda, siapa tahu isinya begitu. Saya memutar video kedua. Adegan pagi hari ketika Mbak Rina masuk dan bertanya, "Bu, kemarin masih ada sisa salmon tidak?" Semalam Rina makan, rasanya badan jadi lebih segar. Si Maya kan makannya sedikit, disimpan di kulkas juga nanti mubazir. Saya menghentikan videonya di situ. Seluruh ruangan hening. Ibu Wati meletakkan semua bukti di atas meja. Struk pembelian salmon, resi pengiriman, foto-foto sarang burung walet, susu hamil, dan buah-buahan yang pernah ia kirim. Suaranya dingin dan jelas. Saya mengirim itu untuk putri saya yang sedang hamil, bukan untuk memberi makan keserakahan orang lain. Ibu saya tertunduk. Para kerabat dari pihak saya juga terdiam. Mereka selama ini hanya mendengar cerita versi ibu saya. Sekarang, melihat semua bukti, tidak ada yang bisa membela lagi. Mbak Rina masih mencoba meronta. Ia memeluk anaknya lebih erat, air matanya mulai jatuh. Tapi perut saya benar-benar sakit. Saya benar-benar diinfus di rumah sakit. Saya ini ibu yang sedang menyusui. Masa saya sengaja menyakiti diri sendiri untuk menjebak Maya? Pak Wibowo mendorong hasil lab ke tengah meja. Mbak Rina dirawat karena gangguan pencernaan dan hipoglikemia ringan. Penyebabnya diduga terkait obat pelangsing, bukan keracunan salmon. Seorang paman bertanya, "Kamu baru melahirkan kok minum obat pelangsing?" Mbak Rina terdiam. Bayinya mulai menangis, membuat suasana semakin kacau. Mas Agung berdiri, bahunya terkulai, suaranya serak. "Mas minta maaf, Bu Wati, Maya, Budi. Ini salah Mas karena terlalu lemah. Mas tahu istri Mas banyak salah, tapi Mas selalu berpikir mengalah demi kedamaian.
Mas tidak menyangka sikap Mas justru membuatnya semakin menjadi-jadi. Mbak Rina membelalak. Mas bicara apa? Aku ini istrimu. Kenapa Mas membela orang luar? Mas Agung menatapnya, matanya memerah. Orang luar mana? Maya itu adik iparku. Bayi di dalam perutnya itu keponakanku. Sedangkan kamu menggunakan anakmu sendiri sebagai tameng untuk menutupi utang dan kebohonganmu. Kamu mau aku membela bagaimana lagi? Mbak Rina menangis histeris. Baik, kalian semua hebat. Kalian mau aku mati, kan? Seorang ibu baru melahirkan, punya utang, suami tidak mengerti, keluarga suami memusuhi. Aku mati saja biar kalian semua puas. Ibu saya terkejut. Refleks. Beliau ingin berdiri dan menenangkannya. Tapi kali ini beliau hanya bergerak sedikit lalu duduk kembali. Mungkin beliau ingat, beliau sendiri nyaris kehilangan rumah karena orang yang ingin ia lindungi itu. Maya, yang sejak tadi diam, berdiri perlahan. Saya mencoba menopangnya, tapi ia menggeleng. Ia menatap Mbak Rina, suaranya tenang tapi setiap katanya jelas. Tidak ada yang memaksamu. Kamu hanya sedang menanggung akibat dari pilihanmu sendiri. Mbak Rina ingin membantah, tapi Maya melanjutkan. Kamu memilih berutang. Kamu memilih berbohong pada suami, kamu memilih memanfaatkan ibu, kamu memilih mengambil barangku lalu memfitnahku di media sosial. Sekarang kebenarannya terungkap, kamu bilang semua orang memaksamu. Lalu aku bagaimana? Apa salahku padamu sampai aku harus menanggung semua itu? Pertanyaan itu membuat semua orang terdiam. Ibu Wati melangkah dan berdiri di belakang Maya, meletakkan tangannya di bahu putrinya. Tindakan sederhana, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa di belakang Maya kini ada perlindungan. Pak Wibowo mengumpulkan kembali dokumen-dokumennya. Hari ini bukan pengadilan, tapi ini adalah klarifikasi. Bukti-bukti sudah saya simpan. Mulai sekarang, saya minta tidak ada lagi yang menyebarkan fitnah tentang Ibu Maya. Tetua keluarga kami menghela napas, menoleh ke ibu saya. Tanti, kamu salah besar. Menantu itu harus diperlakukan adil. Kamu karena gengsi dan pilih kasih, hampir mencelakai anak dan cucumu sendiri. Ibu saya menangis, tapi tidak ada lagi yang menenangkannya. Saya melihat pemandangan itu, hati saya berat. Pertemuan keluarga yang seharusnya menjaga nama baik, justru menjadi ajang pembongkaran aib. Tapi anehnya, di tengah semua itu, saya merasa sedikit lega. Karena setidaknya, mulai saat ini, Maya tidak perlu lagi membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kebenaran telah berpihak padanya. Pertemuan selesai saat hari sudah gelap. Kerabat satu persatu pulang. Rumah terasa sunyi yang menyesakkan. Seperti setelah badai, hati semua orang sudah hancur berantakan. Saya membawa Maya ke kamar untuk istirahat. Ia berbaring, tapi matanya masih terbuka. Saya menyelimutinya. Tidurlah, sisanya biar Mas yang urus. Maya menatap saya, suaranya lelah. Mas, jangan biarkan ibu kenapa-kenapa. Tapi jangan biarkan aku kembali ke situasi seperti dulu lagi. Saya mengangguk. Kalimat itu lebih menyakitkan dari omelan. Karena Maya benar. Saya terlalu lama berdiri di tengah. Mengira itu adil. Padahal, saat satu pihak sedang terluka, bersikap netral sama saja dengan mengabaikan. Sekitar tengah malam, saya turun untuk mengambil air minum. Rumah gelap, ibu saya duduk sendirian di ruang tamu. Tiba-tiba, dari gerbang terdengar suara roda koper. Adi, yang menginap, juga turun. Ia mengintip keluar. Mas Budi, Mbak Rina panggil taksi. Saya bergegas ke teras. Di bawah cahaya lampu, Mbak Rina berdiri di dekat gerbang dengan 2 tas besar. Ia mengenakan topi dan masker, jelas hendak kabur. Mas Agung juga keluar dari kamarnya. Ia berlari dan menghalangi gerbang. Rina, kamu mau kemana? Mbak Rina terkejut, tapi langsung galak. Bukan urusanmu. Minggir. Mas Agung melihat tas-tas itu. Anak kita sedang tidur di dalam. Kamu mau meninggalkan anak kita dan lari? Mbak Rina berteriak. Kalau aku tidak lari, aku bisa mati di tangan kalian. Kamu membela mereka semua, lalu aku bagaimana? Mas Agung tertawa sedih. Istriku tidak akan diam-diam membawa surat-surat dan uang lalu kabur tengah malam. Mereka saling tarik-menarik. Sebuah tas kecil jatuh, isinya berhamburan, uang, perhiasan, dan sebuah buku catatan kecil. Saya mengambil buku itu. Mbak Rina panik. Kembalikan, Adi menghalanginya. Saya membuka buku itu. Isinya catatan utang piutang. Semakin saya baca, tangan saya semakin dingin. Ada catatan uang dari ibu saya, uang hasil menjual emas kawin, utang pinjol, dan lain-lain. Mas Agung merebut buku itu. Wajahnya pucat pasi. Emas kawin kita, kamu jual dari bulan Maret? Ia terus membalik halaman, lalu berhenti di satu baris yang ditulis dengan tinta merah. Tunggu Bu Tanti tanda tangan surat rumah, jual cepat sebelum Budi tahu. Ibu saya.
Entah sejak kapan sudah berdiri di belakang kami, mengambil buku itu. Membaca baris itu, tubuhnya lemas. Saya mencoba menahannya, tapi beliau menepis tangan saya, air matanya jatuh. Ya Tuhan. Jadi kamu memang berniat begitu, Rina? Mbak Rina terdiam, lalu tertawa sinis. Baru tahu sekarang, ibu kira saya tulus sayang sama ibu. Saya mau memanggil ibu-ibu, mau mendengarkan keluh kesah ibu, itu sudah untung buat ibu. Dasar orang tua bodoh. Kalimat itu membuat seisi halaman hening. Ibu saya terpaku seperti disambar petir. Wanita yang seumur hidupnya menjaga gengsi, akhirnya dihina langsung oleh menantu yang selama ini ia puja. Mas Agung mencengkeram bahu istrinya, suaranya pecah. Kamu masih manusia, ibu salah, tapi beliau tulus menyayangimu dan anakmu. Kamu manfaatkan itu juga? Mbak Rina menepisnya. Sayang itu harus ada gunanya. Kalau sayang tapi tidak bisa bantu aku bayar utang, buat apa? Mendengar itu, ibu saya menangis. Beliau berjalan ke arah Maya yang berdiri di ambang pintu, lalu tiba-tiba berlutut. Maya, ibu minta maaf. Ibu karena sayang cucu, karena takut kehilangan muka, karena bodoh, hampir menghancurkan keluarga ini. Ibu salah padamu, pada bayimu. Maya mundur, tidak membiarkan ibu mertuanya berlutut, tapi ia juga tidak langsung menolongnya. Akhirnya, Maya berkata sangat pelan, Maya butuh waktu bu. Ibu saya mengangguk berkali-kali. Ibu mengerti. Ibu tidak berani minta dimaafkan sekarang. Ibu hanya minta, jangan karena ibu, kamu jadi sedih lagi. Saya menatap ibu saya, tenggorokan saya tercekat. Bukan hanya keluarga ini yang ibu sakiti. Ibu menyakiti Maya, menyakiti anak kami. Ada hal-hal yang tidak bisa selesai hanya dengan permintaan maaf. Ibu saya menunduk. Ibu tahu. Beliau berdiri, punggungnya masih gemetar tapi tatapannya sudah berbeda. Tatapan orang yang akhirnya harus memilih antara gengsi dan kebenaran. Beliau menoleh ke arah Mbak Rina. Suaranya serak tapi tegas. Ibu akan lapor polisi. Ibu akan jelaskan semuanya. Siapa yang menyuruh ibu, siapa yang memberikan surat, ibu akan bicara. Ibu tidak akan melindungimu lagi. Wajah Mbak Rina pucat pasi. Bu, ibu mau mencelakai saya? Ibu saya tertawa di antara air mata. Tidak. Kali ini, ibu mau menyelamatkan rumah ini, dan menyelamatkan sisa nurani ibu. Mbak Rina terpaku di tengah halaman, dua tasnya tergeletak di kakinya. Untuk pertama kalinya, orang yang selama ini dilindungi mati-matian oleh ibu saya, akhirnya benar-benar ditinggalkan sendirian. Keesokan paginya, ibu saya mengenakan pakaian sederhana, rambutnya disanggul rapi. Beliau diam-diam mengikuti Pak Wibowo dan Mas Agung ke kantor polisi. Sebelum pergi, beliau berdiri lama di depan foto almarhum ayah. Tidak ada yang tahu apa yang beliau doakan. Saya tidak ikut. Saya membawa Maya ke rumah ibu mertua untuk beristirahat. Di perjalanan, Maya bersandar di jendela mobil, tangannya di atas perut. Akhirnya selesai juga ya mas. Saya menatap jalanan di depan. Hati saya berat, tapi juga sedikit lega. Iya, sepertinya sebentar lagi selesai. Hari-hari berikutnya, semuanya berjalan cepat. Surat kuasa penjualan rumah itu diperiksa. Dengan kondisi kesehatan ibu saya dan bukti-bukti lain, polisi menemukan adanya unsur penipuan. Pinjaman dengan bunga tinggi juga diproses secara terpisah. Para penagih utang tidak lagi datang mengganggu. Mbak Rina dijemput oleh keluarganya. Saat ia pergi, tidak ada lagi drama. Ia hanya duduk diam di mobil, wajahnya tertunduk, Mas Agung tidak mengantarnya. Ia berdiri di ruang tamu, menggendong anaknya yang masih kecil. Sebelum mobil berjalan, Mbak Rina sempat menoleh ke arah ibu saya. Tatapannya kosong, seperti orang yang sudah berjalan terlalu jauh dan tidak menemukan jalan pulang. Mas Agung kemudian berkata pada saya, bagian utang manapun yang menurut hukum terkait dengannya, ia akan menanggungnya sendiri. Ia tidak bisa lagi membiarkan ibu menanggung semuanya. Ibu saya menjual sebidang tanah kecil di kampung. Tanah yang pernah beliau katakan harus disimpan untuk masa tuanya. Uang itu, ditambah pinjaman dari kerabat, cukup untuk melunasi utang atas namanya. Rumah itu akhirnya berhasil diselamatkan. Tapi saya tahu, meskipun rumahnya masih ada, perasaannya tidak akan pernah sama lagi. Suatu malam, saya duduk bersama Maya di balkon rumah mertua. Mas sudah dapat apartemen. Kecil, tapi dekat rumah sakit bersalin. Kita pindah ya, sayang. Maya terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Sebuah anggukan yang cukup untuk membuat saya tahu, ia sudah menunggu hari ini sangat lama. Saat saya kembali untuk berkemas, ibu saya berdiri di ambang pintu, melihat kami memasukkan pakaian ke dalam koper. Beliau tidak berkata apa-apa. Saat saya menarik koper keluar, beliau menahan tangan saya. Budi.
Ibu tahu ibu salah. Jangan tinggalkan ibu. Saya menatap tangannya yang kurus, tenggorokan saya tercekat. Sekesal apapun, beliau tetap ibu saya. Tapi saya juga tahu, jika saya melunak lagi, yang akan menderita adalah Maya. Saya berkata perlahan, Budi tidak meninggalkan ibu. Tapi Budi harus melindungi istri Budi dulu. Karena dulu, Budi sudah terlalu sering membiarkannya menderita. Ibu saya menangis, mengangguk berkali-kali. Ibu mengerti. Ibu mengerti. Saat itu, Ibu Wati keluar. Beliau tidak menyalahkan, hanya berkata pada saya, menjadi suami itu bukan berarti berdiri di tengah untuk menyenangkan semua pihak, tapi saat dibutuhkan, kamu harus tahu caranya berpihak pada kebenaran. Saya mendengarnya dan hati saya terasa nyeri. Kalimat yang seharusnya saya pahami jauh lebih awal. Apartemen baru kami kecil, hanya ada satu ruang tamu, satu kamar tidur, dan dapur sempit. Tapi sejak pindah ke sana, Maya tidur lebih nyenyak. Tidak ada lagi suara buka tutup kulkas yang membuatnya terkejut, tidak ada lagi makan sambil melihat raut wajah orang lain. Suatu sore, saya pulang kerja dan melihatnya sedang melipat baju bayi di balkon. Hati saya terasa begitu damai. Beberapa bulan kemudian, Maya melahirkan seorang bayi perempuan. Saat dokter meletakkan putri kami di tangan saya, tangannya yang mungil menggenggam jari saya, semua kekacauan selama ini terasa tidak ada artinya dibandingkan momen itu. Ibu saya datang menjenguk cucunya di suatu sore. Beliau tidak lagi berpakaian mewah, hanya membawa sebuah rantang tua. Beliau berdiri lama di depan pintu sebelum mengetuk. Saya membukakan pintu. Beliau tampak canggung. Ibu masakan bubur salmon untuk Maya. Saya mempersilakannya masuk. Ibu saya berjalan pelan. Beliau meletakkan rantang itu di meja, menatap Maya yang sedang menggendong bayi, lalu berkata lirih, Ibu tidak berani minta dimaafkan sekarang. Ibu hanya minta izin untuk belajar lagi caranya menjadi ibu mertua. Maya terdiam cukup lama, lalu ia tersenyum tipis. Ibu bisa mulai dengan mengetuk pintu sebelum masuk rumah kami. Kalimat itu membuat ibu saya tertegun, lalu beliau menangis. Bukan tangisan histeris, melainkan tangisan lega dari seseorang yang akhirnya mengerti di mana letak kesalahannya. Saya berdiri di dekat jendela melihat pemandangan itu. Hati saya campur aduk, ada luka yang tidak bisa sembuh seketika, ada hubungan yang butuh waktu lama untuk belajar kembali caranya bersikap baik. Tapi setidaknya, kami telah menghentikan rantai penderitaan sebelum semuanya terlambat. Kadang, jika saya pikirkan kembali, semuanya terasa konyol. Berawal hanya dari 3 potong ikan salmon. Tapi kemudian saya sadar, yang hampir menghancurkan keluarga saya bukanlah makanan. Hilangnya ikan salmon itu hanyalah pertanda awal dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sikap pilih kasih, keserakahan, gengsi, dan kebisuan yang sudah terlalu lama dipelihara di bawah satu atap.